Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RATV. Perkenalkan, saya Antono Basuki, founder Ridha Allah. Silahkan mengikuti channel ini untuk menjawab semua persoalan hidup Anda. Sebelum kita memulai kajian, mari kita mengucapkan Alhamdulillah dan mengucapkan sholawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah-jamaah baru maupun jamaah-jamaah lama. Jadi yang akan saya sampaikan adalah metode dasar di mana kita selama ini suka tidak suka menjalani yang namanya kehidupan ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau saya tebak mungkin Bu Lia nanti bisa mewakili jamaah ya. Jadi Bu Lia sebagai perwakilan dari jamaah. Saya mau nanya dulu kepada Ibu. Betul tidak Bu bahwa Ibu tuh dan saya semua yang hadir di sini itu cita-citanya bahagia dunia dan akhirat. Betul atau tidak Bu Lia? Ya. Betul, Ustaz. Oke, kalau memang Ibu sepakat, yang lain semua pasti setuju ya. Jadi semua kita lahir, kita menjalani hidup ini pasti tujuannya sama, yaitu ingin bahagia dunia dan akhirat. Sekarang pertanyaan kedua, ya, Bapak Ibu sudah bahagia? Nah, saya mau nanya, boleh mewakili, apakah Ibu, Bapak semua sudah bahagia? Biasanya jawabannya ada yang sudah, ada yang belum, dan ada yang masih OTW, kan begitu ya, Bapak Ibu ya? Nah, kalau ya artinya kan berarti campur-campur kan. Nah, padahal sebenarnya kalau kita renungkan bersama ya, oke, mana buliannya coba biar saya bisa diskus. Oke. Padahal kalau kita renungkan bersama ya, Ibu ya. Oke, Ibu, saya mau nanya nih. Ibu tuh kalau ditanya ya, kalau saya tanya, Ibu tuh ingin hidup bahagia atau ingin hidup susah, Bu? Secara umum aja. Ingin hidup bahagia, Ustaz. Nah, jadi pasti semua orang, jamaah siapapun yang saya temui, pasti akan mengatakan, saya ingin bahagia Ustadz. Baik. Pertanyaan kedua, kira-kira menurut Ibu, Allah tuh senang hidup kita dalam kondisi susah atau hidup dalam kondisi bahagia? Menurut Ibu? Kira-kira menurut Ibu? Kondisi bahagia. Oh, betul jawab. Kenapa kok Ibu yakin? Betul jawabannya. Kenapa Ibu yakin Allah juga senang kita dalam kondisi bahagia itu kenapa, Bu? Ayo, saya ingin tanya. Benar jawabannya betul. Tapi alasannya apa? Kalau keinginan Allah, mungkin Allah inginnya kita bahagia, tapi terkadang kita sebagai makhluk enggak, nanti kalau itu nanti. Kan saya cuma ingin nanya satu sisi kalau manusia ditanya ingin bahagia. Kan setuju itu ya tadi ya? Pertanyaan kedua, tadi Ibu udah jawab kan benar. Ternyata Allah pun ingin kita hidup bahagia. Nah, pertanyaan saya, Ibu jawabannya benar. Alasan Ibu mengatakan bahwa Allah pun senang kita hidup bahagia itu kenapa? Alasannya apa, Bu? Benar, jawabannya sudah benar. Coba alasannya apa? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jelas ya. Yang menciptakan kita ya Allah, tidak mungkin Allah menzalimi kita ya. Oke, intinya adalah kenapa Allah pun ingin kita bahagia? Karena Allah menurunkan Al-Quran. Kan begitu kan? Sebagai petunjuk, sebagai pedoman, supaya kita pun di dalam menjalani kehidupan di dunia itu menjadi bahagia kan? Betul nggak, Bu? Oke, berarti kita rangkai ya statement yang tadi kita sampaikan. Manusia kalau ditanya ingin hidup bahagia. Ternyata Allah pun senang kita hidup bahagia. Berarti logikanya harusnya bahagia itu mudah atau sulit, kuliah? Harusnya. Allah ingin kita bahagia, nah kita pun ingin bahagia. Berarti harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Harusnya mudah, Ustaz. Bahagia itu harusnya mudah. Berarti kalau sulit itu aneh nggak, Bu? Aneh. Ibu tuh orang aneh, orang wajar?
Jadi kalau orang wajar, kalau orang aneh itu bahagianya sulit. Kalau orang wajar itu bahagianya mudah. Kenapa? Allah senang kita hidup bahagia, kita pun senang hidup bahagia. Baik, saya buktikan ayatnya. Pak Teddy silakan buka surat 20 ayat 2. Ya, biar Bapak Ibu menjalani hidup tuh cepat bahagianya gitu loh. Masa bertahun-tahun sedih mulu gitu. Silakan, Pak. Surat Surat 20 ayat 2. Toha Surat ayat Toha 2. ayat 2. Silakan, Pak Kami Teddy. tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan di ayat ini. Jadi Allah pun sudah menjamin bahwa Al-Quran ini diturunkan supaya kita tidak dalam menjalani hidup itu kesulitan atau kesusahan ketika menjalani kehidupan ini. Makanya harusnya logika yang kita bangun sederhana, bahagia itu harusnya mudah. Kalau Bapak Ibu sekarang masih mengalami kesulitan, mari kita kupas sulitnya di mana. Kan begitu saja kan? Jadi mari kita belajar ilmu. Yang dengan ilmu itu adalah Bapak Ibu harusnya semakin lama Bapak Ibu mengaji, semakin lama Bapak Ibu belajar ilmu, harusnya semakin bahagia, semakin mudah di dalam menjalani kehidupan. Kalau Bapak Ibu sudah mengaji ke sana ke sini tapi tetap pusing di dalam menjalani hidup, pasti ada yang aneh dalam menjalaninya. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi kita buat rumus bersama, harusnya bahagia itu mudah. Tinggal nanti bagaimana caranya itu urusan saya nanti menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi kita sepakat dulu, ternyata bahagia itu harusnya mudah. Mudahnya bagaimana Pak? Kenyataan saya misalnya sakit nggak sembuh, hutang nggak lunas-lunas, tapi kok harus bahagia? Harusnya mudah. Tinggal mudahnya, kenapa saya sekarang masih merasa sulit? Pasti mungkin Bapak Ibu belum ada yang mengajarkan caranya. Kalau ikhtiarnya sudah, tapi belum tentu mungkin Bapak Ibu lebih detail diajarkan caranya. Sebentar saya balik dulu ya posisi ininya. Oke, jelas ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kenapa saya harus buat rumus bahagia itu mudah Bapak Ibu semua? Karena kalau Bapak Ibu bilang sulit, nanti Bapak Ibu kena hadis. Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Jadi mindset pertama dalam kajian saya biasanya, saya akan merubah pola berpikir Bapak Ibu semua. Ya, atau tanda kutip adalah mencuci otak. Mencuci otak tapi yang baik ya. Intinya mari kita buktikan Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia, harusnya bahagia itu mudah. Nah, kadang-kadang kalau saya punya masalah nggak selesai-selesai tidak bahagia, kan begitu ya secara umum ya. Nah, sekarang mari kita belajar. Mohon maaf, Bulia mewakili yang lain. Bulia tuh kalau saya tanya, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah secara umum. Secara umum. Bulia kalau saya tanya ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah secara umum. Manusia itu kalau ditanya tuh ingin punya masalah atau tidak ingin? Biasanya Bu. Jawabnya yang simpel-simpel aja Bu. Hah? Nah, jadi kebanyakan orang, betul, kebanyakan orang itu, betul, ketika, ya, jadi secara umum, orang kalau ditanya itu pasti tidak ingin punya masalah. Kenapa tidak ingin masalah? Satu, pusing ketika menghadapi masalah. Dua, kadang-kadang tidak selesai-selesai. Kan itu ya? Nah, pertanyaan saya sekarang ke Bulia. Pikiran tidak ingin punya masalah itu salah atau benar? Ayo. Menurut Bulia, secara umum aja. Saya tidak mau punya masalah. Pikiran seperti itu salah atau benar? Menurut Bulia. Bulia buat perjanjian dulu ya. Mending jawab langsung salah daripada mikir lama salah ya. Jadi langsung aja Bu. Gak apa-apa. Menurut Bulia, pikiran saya tidak mau punya masalah tuh salah atau benar? Hah? Salah. Ayo. Salah atau benar? Salah. Wah. Kalau salah berarti kan itu harus, nah kalau salah harusnya dibuang dong. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena memang kebanyakan orang selalu berpikirnya saya tidak mau punya masalah Ustadz. Bahkan ada zaman satu amit-amit Ustadz kalau saya punya masalah. Kan itu lebih ekstrim itu. Nah mari kita buktikan. Apakah pikiran tidak mau punya masalah itu benar atau salah? Silakan Pak Teddy buka surat 76 ayat 2. Surat Al-Ihsan ayat 2. Supaya Bapak Ibu paham gitu loh. Oh ternyata memang harusnya punya masalah. Ya udah kalau memang harusnya punya masalah, nggak perlu protes gitu loh. Silakan. Surat Al-Insan 76 ayat 2. Surat ayat 2. Sungguh, kami 2. telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan.
Baik. Jadi di sini Allah berfirman kepada kita semua nih, sungguh kami akan menciptakan manusia. Kami akan menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya. Berarti pertanyaan saya ke Bulia atau Pak Teddy ya, mungkin Bulia kan kurang jelas sinyalnya. Berarti Allah yang menginginkan diuji, yang menginginkan kita diuji itu siapa? Pak Teddy atau Bulia? Silakan. Menurut Pak Teddy, yang menginginkan kita diuji itu Bulia, siapa, Pak? Allah. Allah yang menginginkan kita diuji. Ya. Jadi Allah menciptakan kita dari tetes mani yang bercampur dan Allah akan menguji kita, ya. Jadi suka tidak suka, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, terima tidak terima, Allah akan menguji kita siapapun orangnya dan setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini. Berarti pertanyaan saya kepada Bulia, ya. Berarti orang diuji, orang punya masalah itu pasti atau tidak, Bu? Pasti. Jadi setiap orang itu pasti punya masalah tidak? Pasti ya. Jadi menurut surat 76 ayat 2, siapapun orangnya akan diuji oleh Allah. Suka tidak suka akan diuji oleh Allah. Berarti manusia punya masalah itu wajar atau tidak, Bu? Wajar. Harusnya. Wajar atau tidak? Wajar. Oke, berarti kalau yang namanya wajar, harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Kalau wajar. Setiap orang pasti punya masalah dan wajar bahwa setiap orang tuh punya masalah. Harusnya kalau Bapak Ibu menyadari setiap orang tuh wajar punya masalah. Nah, berarti ketika punya masalah kan harusnya biasa-biasa saja kan? Berarti kalau pusing tuh wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Nah, Ibu, Bapak, orang wajar, orang tidak wajar? Nah, sudah berapa tahun jadi orang tidak wajar? Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi jangan coba-coba di pikiran kita berpikirnya tidak mau punya masalah. Awas, hati-hati. Kenapa? Karena Allah yang menginginkan kita diberikan ujian atau masalah, dan ternyata semua orang wajar kalau punya yang namanya masalah. Jadi Bapak Ibu nanti di ruangan ini misalnya kalau curhat kepada saya, Pak Ustadz saya punya masalah, maka jawaban saya apa? Wajar. Kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah, Bapak Ibu tidak wajar. Bapak Ibu selama ini orang wajar, orang tidak wajar? Kalau orang wajar ya biasa-biasa saja. Kalau Bapak Ibu pusing, bingung ketika menghadapi masalah, berarti Bapak Ibu tidak wajar. Nah, jelas ini? Jadi yang pertama, hilangkan pola berpikir saya tidak mau punya masalah. Kenapa? Siapapun orangnya pasti Allah akan berikan masalah dan pasti Allah akan uji. Jadi ibu terima tidak terima pun Allah pasti akan memberikan ujian atau masalah. Jadi setiap orang punya masalah wajar. Jadi sekarang Bu Lia senangnya punya masalah atau tidak ada masalah? Pertanyaan sulit banget, Ustaz. Loh, kok sulit? Tinggal dijawab aja. Kalau ibu bilang tidak mau punya masalah berarti tidak wajar. Kalau bisa menerima masalah berarti wajar. Kan tinggal gitu aja kan. Tinggal ibu pengen jadi orang yang mana? Yang wajar atau yang tidak wajar? Kan begitu kan? Jadi orang karena wajar, saya mau jadi orang kalau wajar. Kalau wajar tenang saja. Ada masalah tuh tenang, nanti gampang. Bagaimana cara menyelesaikan nanti kan judulnya memang ini. Tapi intinya tanamkan dalam pikiran kita, oh kalau saya punya masalah tuh ya memang wajar ya. Sudah biasa saja. Tinggal bagaimana cara menyelesaikan kan itu saja kan. Ya, jelas Bapak Ibu. Jadi jangan alergi dengan masalah ya. Hati-hati ya. Baik, sekarang yang kedua. Ya, yang kedua. Ya. Tujuan Allah memberikan masalah hidup kepada kita. Ya, boleh ya, saya mau nanya. Ini pasti harusnya Bapak Ibu bisa jawab lah. Tujuan Allah memberikan ujian hidup kepada kita. Itu tujuannya apa, boleh ya? Tujuannya mewakili jamaah yang lain. Untuk apa sih Allah memberikan ujian hidup kepada kita, Bapak dan Ibu? Atau pakai chat boleh, bantu Bulia jawab boleh. Tujuan Allah memberikan ujian hidup kepada kita, itu tujuannya apa, Bapak dan Ibu semua? Ada yang itu jawab? Coba tujuannya apa, Bulia? Oke, kita buka saja Pak Teddy surat. Baik, kita buka surat 29 ayat 2. Silakan Pak Teddy. Tujuan Allah memberikan ujian hidup. Ya, betul, Pak Samsu. Dari Makassar tuh jamaah saya ikutan tuh. Silakan.
Surat Al-Ankabut ayat 2. Ya, silakan. Apakah- Tujuan Allah memberikan ujian. Silakan. Apakah Ya, tadi. manusia mengira bahwa Mhm. mereka akan biarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka Mhm. tidak diuji? Baik. Jadi menurut surat Al-Ankabut ayat 2, Allah menguji kita itu ternyata tujuannya adalah ingin tahu seberapa besar iman kita kepada Allah. Atau tujuan Allah menguji itu adalah untuk meningkatkan derajat keimanan. Jelas ini? Menurut surat 29 ayat 2. Oke, silakan di-share screen biar Bapak Ibu jelas. Jadi di sini Allah bilang, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Jadi sarana ujian ini Allah pakai untuk melihat tingkat keimanan kita. Jelas? Boleh ini? Jadi tujuan Allah menguji itu ternyata untuk meningkatkan derajat keimanan. Dasarnya surat 29 ayat 2. Oke, sekarang saya mau nanya kepada Bulia atau kepada yang lain. Bulia dan yang lain itu ingin ditingkatkan derajatnya atau diturunkan, Bulia? Ingin dinaikkan. Saya mau nanya. Oke, kalau ingin ditingkatkan berarti butuh apa, Bu? Menurut ayat ini. Butuh apa menurut ayat ini? Untuk diuji. Nah, berarti ujian itu kalau kita butuhkan, senang nggak ketika dapat ujian? Atau pusing? Harus senang. Harusnya. Nah, kalau iya kan ibu bapak ingin ditingkatkan derajatnya. Sarananya di surat 29 ayat 2 adalah lewat ujian. Berarti kalau ibu bapak ingin ditingkatkan derajatnya, berarti ujian itu kita tunggu-tunggu atau kita hindari? Coba, harusnya kita ingin ditingkatkan derajatnya, sarannya cuman Allah ngasih ujian. Ujian itu berarti untuk meningkatkan derajat kita. Berarti semakin berat ujiannya, harusnya kita semakin senang atau semakin pusing? Halo? Atau Bapak Ibu ingin meningkat derajatnya nggak mau diuji, Semakin begitu? Semakin tenang, Ustaz. Berarti masalah nggak semakin berat ujiannya? Nggak masalah. Nah, sudah berapa tahun sekarang kalau diuji? Loh, benar. Sekarang ngomong kan gampang. Cuman makanya sekarang saya mau mengajarkan. Supaya antara Al-Quran dan kenyataan kita itu sama. Kebanyakan orang belajar Al-Quran tapi tidak sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Ingin ditingkatkan derajatnya nggak mau diuji. Ingin jago berenang nggak mau basah. Kan ini lucu ini selama ini. Banyak orang ingin meningkat derajatnya tapi tidak mau punya masalah. Ya nggak bisa dong Bapak dan Ibu. Bapak Ibu ingin meningkat derajatnya tapi nggak mau diuji, kan lucu. Ayo Bapak Ibu tuh orang wajar, orang lucu. Mulia. Kalau wajar berarti harusnya senang ketika diuji. Tapi kalau diuji malah makin pusing, jadilah orang yang lucu. Berarti saya mau nanya, sudah berapa tahun Bapak Ibu jadi orang lucu? Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi pemahaman konsep ini ternyata kita belajar agama tapi tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita pelajari. Kan jadi lucu ini. Ya, jadi yang kedua ternyata Bapak Ibu kalau ingin meningkat derajatnya Bapak Ibu harus mau diuji. Bahkan mungkin semakin besar ujiannya harusnya semakin senang karena karena kesempatan untuk meningkat derajatnya semakin cepat kan. Nah, jadi kalau saya tanya kepada ibu, kepada yang lain, berarti sekarang ibu senangnya punya masalah atau tidak ada masalah? Kalau ingin meningkat derajatnya. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, tinggal bagaimana diselesaikan nanti. Jangan dulu berpikir bagaimana menyelesaikan. Itu urusan saya nanti mengajarkan kepada Bapak dan Ibu. Ya, tapi pola berpikirnya itu harus diluruskan. Kalau tidak nanti Bapak Ibu akan terjebak dengan sendirinya. Al-Qurannya dipelajari tapi tidak dijalani. Jelas? Oke, sekarang yang nomor 3. Ya, menurut Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini atau menurut Bulia mewakili yang lain, kira-kira secara umum masalah hidup itu ada yang berat tidak Bapak dan Ibu? Secara umum, ayo saya bicara secara umum. Ada yang berat atau tidak menurut Bapak dan Ibu? Ada. Kalau ada, oke ada ya, baik. Jadi siapapun ada, orangnya, ya saya berkeliling kemanapun, ketika saya tanya jamaah yang baru pertama ketemu saya, pasti mengatakan ada dong Pak.
Saya tanya, dasarnya apa ada? Dasarnya ya perasaan, karena merasa berat. Baik, saya bilang. Kalau Bapak Ibu pakai perasaan, saya pakai Al-Quran. Apakah menurut Al-Quran ada yang berat? Silakan Ustadz tadi buka surat Al-Baqarah 286, ayat terakhir. Bapak Ibu sering dengar kok ayat ini. Silakan, Pak Tadi. Ya. Surat Al-Baqarah 286. Kalau Allah ya, tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. nah, saya kunci di situ aja ya. Oke, jadi Allah berfirman, Allah tidak akan menzolimi seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya tuh kalau sesuai itu berarti kondisi seperti apapun kita pada saat itu pasti sudah sesuai. Nah, saya mau nanya ke Bulia. Bulia pernah kan diskusi dengan saya. Yang namanya sesuai itu apa, Bu? Berat atau sesuai? Oke. Yang namanya sesuai itu apa? Mampu. Nah, artinya berarti setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, berarti kita tuh pasti lulus tidak? Ya Allah. Harusnya. Pasti lulus ya? Pasti sesuai nggak dengan kemampuan kita saat itu? Nah, mari kita simpulkan. Menurut Al-Quran, ternyata ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Menurut Al-Quran. Menurut perasaan, ujian itu berat. Sekarang saya mau nanya, Ibu Lia tuh mau percaya perasaan atau percaya Al-Quran? Percaya Al-Quran. Menurut Al-Quran berat atau tidak? Sesuai. Nah, menurut perasaan Ibu? Berat. Sesuai kadang enggak. Lah, berarti pertanyaan saya, berarti selama ini tuh kita mengikuti Al-Quran atau tidak? Ya, Saya kunci. Belajar Al-Quran, masih belajar Al-Quran. Iya, sama belajar. Cuman kan tinggal meyakini atau tidak kan? Karena ujung-ujungnya kita merasa berat tuh karena kita tidak yakin kan sebenarnya kan? Kan sebenarnya kalau ditarik seperti itu, Bu. Jadi mari sekarang, menurut perasaan kita memang mungkin masalah itu berat. Tapi kalau menurut Al-Quran, insya Allah tidak berat. Tinggal Bapak Ibu ambil sikap. Mau percaya perasaan atau percaya Al-Quran. Padahal percaya perasaan pun masalah tetap ada, percaya Al-Quran pun masalah tetap ada. Kalau saya jadi Bapak Ibu, mendingan ikuti Al-Quran saja. Meskipun mungkin secara perasaan itu terlalu berat gitu loh. Oke ya, oke. Jadi Allah pasti menguji itu sesuai. Berarti kalau sesuai itu perlu didiskusikan lagi nggak kalau sesuai? Perlu kita rembuk lagi saja. Ya udah kalau sesuai ya sesuai saja. Nggak usah perlu dipertanyakan. Tinggal nanti kita jalani apa yang menurut Allah untuk menyelesaikan ke arah permasalahan itu. Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ya. Nomor 4. Tapi kan Pak di dalam menjalani masalah hidup. Nah ini ya poin penting ya. Di dalam menjalani masalah hidup. Kadang-kadang saya merasa kesulitan. Kan begitu ya? Kesulitan ketika saya menghadapi masalah hidup tersebut. Nah sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya. Memang menurut Bapak Ibu di dalam menjalani masalah hidup tuh ada yang sulit atau tidak? Ayo, jujur. Kalau sulit, bilang sulit. Kalau ya kadang-kadang sulit, kadang-kadang tidak, bilang seperti itu. Ya. Kadang pasti sulit, jawabannya. kadang Pasti jawabannya kadang sulit, kadang tidak. Itu menurut perasaan kita juga. Bagaimana menurut Al-Quran Pak Teddy? Silakan buka surat 94 ayat 5 dan 6. Apa menurut Allah? Menurut kita kadang-kadang sulit, kadang-kadang tidak. Kita lihat bagaimana menurut Al-Quran. Apa menurut Al-Quran? Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memahami dulu ya. Sebelum kita lanjut ke masalah tuh, langkah demi langkahnya harus jelas, Bu. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ya, 19 silakan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Baik, menurut Al-Quran ya di surat 94 ayat 5 dan 6 Allah berfirman bahwa sesungguhnya setelah kesulitan Allah berjanji pasti akan ada kemudahan. Sampai diulang 2 kali kan di sini kan? Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Berarti kalau Bapak Ibu percaya ayat ini sebenarnya ada nggak masalah yang sulit Pak Tadi? Menurut Pak Tadi, ada nggak? Harusnya nggak ada.
Karena setelah kesulitan Tidak. ada kemudahan. Jadi ketika kita menjalani masalah hidup, meskipun misalnya seakan-akan mentok, tidak ada jalan keluar sama sekali. Tapi kalau kita yakin dengan ayat ini, berarti harusnya sesulit apapun kita dalam menjalani masalah itu, tenang-tenang saja atau pusing? Harusnya, Pak Tadi. Harusnya tenang-tenang saja. Ya sudah, harusnya tenang-tenang saja kan? Yang intinya tinggal urusannya yakin atau tidak yakin kan? Benar nggak Pak Tadi? Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu mengaku hambanya Allah, mengaku percaya kepada Al-Quran, harusnya sesulit apapun dalam menjalani permasalahan hidup, pertanyaannya tuh bukan saya pusing, pertanyaannya tuh ini mudahnya di mana ya? Kan harusnya begitu. Kalau memang percaya dengan surat 94 ayat 5 dan 6. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya masalah, saya pusing, nah berarti kan tidak percaya. Jelas ya Bapak Ibu semua ya? Jadi mari sekarang kita luruskan cara berpikirnya. Oh, sesulit apapun manusia di dalam menjalani hidup itu pasti akan ada kemudahan. Paham ya? Oke. Kalau pasti akan ada kemudahan, insya Allah Bapak Ibu tidak akan merasa kesulitan. Tinggal nanti bagaimana Pak caranya. Nah itu yang nanti kita ajarkan. Supaya Bapak Ibu antara Al-Quran dan sikap hidup itu sama. Karena kebanyakan orang Al-Quran dan sikap hidup tidak sama. Ilmunya tahu, pas praktek tetap bingung. Jelas ya Pak Teddy ya? Oke. Sekarang yang terakhir, ya. Menurut Pak Teddy atau menurut Bulia atau menurut yang lain, tujuan Allah menguji kita itu tuh tujuannya kira-kira niatnya baik atau tidak? Ayo, tadi kita harus setuju dulu di sini. Kalau memang Bapak Ibu merasa niat Allah menguji itu baik, ya berarti kalau niatnya baik ya harus terima dengan baik kan begitu kan? Jelas ini Pak tadi ya? Ya, Jadi, pasti niat Allah baik. Kalau memang Bapak Ibu tahu niat Allah, oke. Kalau memang Bapak Ibu tahu niat Allah baik, berarti ketika Allah menguji, Allah memberikan masalah tuh harusnya kita terima dengan alhamdulillah atau dengan stres dan bingung? Harusnya. Alhamdulillah. Berarti kalau kita malah bingung, kalau kita stres, berarti sopan nggak selama ini sikap kita sama Allah? Sudah tidak sopan, ingin ditolong Allah, lebih kurang ajar lagi kan? Jelas ini? Ya, jadi yang kelima, ternyata kita harus memperbaiki sikap kita. Sikap kita kepada Allah itu seperti apa gitu loh. Biar apa? Biar tidak salah sangka, biar tidak mempraduga Allah yang aneh-aneh. Kenapa ya? Kok Allah nggak menjelaskan masalah saya? Wah, udah makin repot itu, makin jauh nanti. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi dari 5 poin yang saya sampaikan, mari kita kupas sekarang. Kalau memang masalah itu mudah, tinggal nanti mudahnya bagaimana. Kan begitu kan? Tapi kan Pak belum selesai. Ya belum selesai mungkin Bapak Ibu tidak tahu caranya saja gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau sudah paham, pertanyaannya adalah kenapa kok saya berani mengatakan masalah hidup itu mudah harusnya diselesaikan? Seperti biasa saya sampaikan. Karena nanti yang akan saya sampaikan itu sudah saya jalani dulu. Saya praktekkan. Jadi bukan lagi teori Bapak dan Ibu. Bagaimana mempraktekannya? Tahun 2008, tahun 2005. Saya tuh dulu punya perusahaan Bapak Ibu. Ya, saya punya perusahaan software mechanical engineering di Jakarta. 2005, 2006, 2007 berkembang. 2008 awal saya bangkrut total. Ini awalnya Bapak Ibu. Namanya pengusaha bangkrut total biasanya ujung-ujungnya meninggalkan hutang. Jadi tahun 2008 awal waktu itu saya punya masalah hutang saya 2,5 miliar ya. Lalu saya mendapatkan kasus pajak perusahaan yang intinya saya akan dipenjara dan yang terakhir saya punya masalah keluarga. Jadi tahun 2008 itu saya punya permasalahan hidup yang mungkin Bapak Ibu selama ini juga sering alami. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Ibu, kepada Pak Teddy ya. Saya tahun 2008 punya hutang yang harus saya lunasi dalam 3 bulan. Lalu saya akan dipenjara masalah kasus pajak. Dan saya punya masalah keluarga. Kira-kira waktu itu saya bahagia atau tidak? Jadi tidak. Nah, padahal logikanya harusnya tadi bahagia nggak harusnya? Logikanya. Logika, ya harusnya bahagia. Tadi Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia kan?
Tapi kenyataannya karena dulu saya tidak mengenal ilmu ini, akhirnya saya merasa kesulitan di dalam menyelesaikan masalah hidup saya. Ya, masalah saya tidak selesai, saya bingung, hampir saya memutuskan waktu itu mau bunuh diri. Kan begitu awalnya. Nah, karena dari keputusasaan itu, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bilang, wah saya nggak bisa diam saja nih. Saya harus mencari ustadz, harus mencari guru yang intinya bisa menyelesaikan masalah saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya akhirnya berkeliling kemana-mana mencari ustadz, mencari guru, ya selama sebulan lebih Bapak Ibu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Alhamdulillah selama sebulan itu setiap kiai, setiap pesantren yang menurut saya bagus saya datengin. Saya bertanya, saya cerita kepada ustadznya, Pak Ustadz tolong saya dan lain-lain. Selama sebulan lebih saya berkeliling, alhamdulillah masalah saya tidak selesai-selesai. Nah, apa yang terjadi? Saya putus asa, saya balik ke Jakarta, lalu saya memohon kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, tolong saya. Kenapa? Saya udah putus asa waktu itu, saya ingat, kalau misalnya memang seperti ini saja, kalau saya tidak bisa ditolong, sudahlah. Kalau gitu ambil aja lah nyawa saya. Sudah tidak punya uang, masalah juga tidak kunjung selesai, kondisi keluarga semakin berantakan. Itu kondisi saya waktu itu, Pak. Nah, karena doa saya mungkin seperti sudah doa orang pasrah dan putus asa, akhirnya Allah mendengar doa saya, Bapak Ibu semua. Apa yang terjadi? Tiba-tiba keesokan paginya Allah mengabulkan doa saya dipertemukan dengan teman SMA saya. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, saya cerita panjang lebar, akhirnya teman ini membawa saya kepada gurunya, dan itu tidak jauh Bapak Ibu, guru saya di Jakarta. Saya bertemu guru beliau, lalu saya ceritakan masalah saya, Pak Guru tolong saya punya hutang, keluarga saya begini, dan saya akan dipenjara, apa yang harus saya lakukan? Lalu guru saya dengan mudahnya, yang tadi saya Bapak Ibu katakan, Mas Oke, untuk menyelesaikan masalah hidup itu harusnya mudah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jangan salah ya, yang akan saya sampaikan itu adalah yang saya sudah lakukan. Kalau pengalaman itu bisa didebat nggak Pak tadi? Tidak bisa didebat, Oh, pengalaman. masa pengalaman hidup saya masa mau didebat ya? Jadi ternyata Bapak Ibu ketika saya menghadap guru saya, lalu guru saya bilang menyelesaikan masalah itu mudah. Lalu saya bilang, baik Pak Guru, kalau menurut Pak Guru mudah, tolong ajarkan saya caranya. Akhirnya guru saya mengajarkan caranya, saya praktekkan 2,5 bulan masalah saya selesai, Bapak dan Ibu. Nah, jadi dari kejadian itu saya simpulkan, sebenarnya untuk menyelesaikan masalah hidup itu harusnya mudah. Asalkan Bapak Ibu diajarkan caranya. Gitu loh Bapak dan Ibu. Ada peserta yang laki-laki nggak biar saya TikTok? Ini kayaknya nih Pak, siapa Pak Aji? Pak Aji mau jadi partner diskusi saya nggak? Kalau boleh kan perempuan lah. Saya agak ini kikuk. Bisa? Pak Aji bantu Pak Haji. untuk sekedar tanya jawab aja ya. Coba Oke, di unmute Pak Haji Pramudia nih. Saya kelihatan di layar saya nih. Ya. Dan Oke. saya buka Pak Haji. Silakan Pak Haji di unmute. Ya. Jadi Sudah. biar Bapak Ibu tuh paham ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau menjalani saja, mau diajarkan caranya, insya Allah apapun masalah akan mudah terselesaikan kok. Ya. Baik Pak Haji, Assalamualaikum ya. Oke, Pak Haji ini baru bertemu Pak Haji. atau sudah pernah ikut buka. kajian saya? Baru pertama Ustaz. Oke, bagus ya berarti sama-sama ya. Jadi gini Pak Haji ya. Jadi saya akan membuktikan hari ini sebenarnya untuk menyelesaikan masalah apapun itu harusnya mudah ya. Tinggal nanti Pak Haji atau yang lain bertanya aja bagaimana caranya ya. Karena tadi saya bilang yang saya akan sampaikan memang yang sudah saya jalani. Jadi bukan teori ya Pak ya. Baik. Nah, waktu itu saya akan bertanya kepada guru saya. Terus bagaimana caranya Pak Guru? Akhirnya guru saya mengajarkan kan 2,5 bulan selesai. Berarti pola berpikir saya, kalau saya ajarkan ke jamaah semua, berarti kan sama saja bisa selesai. Berarti kalau cuma masalah hutang, masalah penyakit, kan harusnya mudah terselesaikan Bapak dan Ibu. Tinggal bagaimana caranya. Oke, bagaimana caranya? Begini Pak. Jadi waktu itu saya tanya, guru saya itu nanya, Mas Oke itu hutang berapa? Saya bilang hutang saya sekitar 2,5 M Pak. Kapan harus lunasnya? Dalam 3 bulan. Menurut Mas Oke lunas nggak? Secara logika saya sudah angkat tangan tidak mungkin. Baik, kata guru saya. Hati-hati ya Mas Oke dalam berprasangka kepada Allah. Kenapa? Karena ada hadis Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Itu yang dikunci Pak. Nah, terus bagaimana Pak Guru saya bilang? Bagaimana cara untuk menyelesaikan? Begini caranya kata guru saya. Mas Oke hutang 2,5 miliar. Ya, misalnya saya Antono. Guru saya namanya Pak Guru Antono Pak. Misalnya saya Antono hutang 5 juta. Ya, Mas Oke hutang 2,5 miliar. Menurut Pak Haji,
2,5 miliar dan 5 juta. Lebih cepat mana yang lunasnya, Pak? Menurut Pak Haji, secara umum aja. 5 juta. Nah, sama. Seperti saya jawab waktu itu 5 juta. Guru saya merubah pola berpikir saya, Pak. Coba Mas Oke. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah. Kira-kira mana yang lebih cepat lunas, Pak Haji? Yang 2,5. Nah, kenapa Bapak tadi bilang 5 juta? Karena belum ada pemikiran. Nah, paham polanya? Ternyata selama ini kita salah. Apa salahnya? Kita sering mengukur masalah itu berdasarkan kemampuan kita. Padahal semua masalah hidup, kalau Allah yang menolong, selesai Bapak dan Ibu. Tinggal sekarang pertanyaannya, guru saya nanya, berarti Mas Oke itu kalau punya masalah, Mas Oke itu ingin menyelesaikan dengan kemampuan sendiri, atau ingin supaya Allah yang menolong? Karena saya dikasih pilihan begitu dan saya pun udah bingung, mentok Pak dengan kemampuan saya. Akhirnya saya bilang, Pak Guru, saya ingin dengan kemampuan Allah, ingin dengan pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Akhirnya guru saya bilang, baik, kalau ingin dengan pertolongan Allah, berarti Mas Oke tinggal cari di dalam Al-Quran yang Allah sendiri berfirman akan menolong kita. Kan begitu kan harusnya kan? Saya mau nanya ke Pak Haji ya, secara umum ya, sebelum saya juga ketemu guru saya. Ketika kita diberi masalah hidup oleh Allah, biasanya yang pertama kali difikirkan apa Pak? Biasanya ketika kita diberi masalah oleh Allah, yang pertama kali difikirkan apa biasanya Pak? Ketika kita punya masalah itu apa? Solusi kan? Ya, solusi. Ah, solusinya bagaimana kan? Itu kan yang terjadi kan? Itu yang terjadi dengan saya di 2008 ke bawah. Setiap punya masalah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Kalau pakai seperti itu, kelamaan Pak. Nggak akan selesai-selesai Pak. Guru saya bilang, nah terus bagaimana Pak Guru? Pakai cara yang kedua. Apa Pak? Daripada mikirkan solusinya dan kita pun tidak tahu solusinya, sekarang masuk ke fokus bagaimana ya caranya supaya Allah nolong saya. Kan begitu harusnya. Iya juga ya saya bilang. Akhirnya seperti pikiran saya tuh terlepas gitu loh Pak. Hijab yang selama ini di dalam kepala saya pusing tuh hilang seketika. Ketika guru saya menggeser, iya ya harusnya kenapa saya nggak pikir? Bagaimana supaya Allah nolong saya? Karena kalau saya berpikir bagaimana solusinya, saya tidak tahu solusinya bagaimana. Meskipun ikhtiar sudah maksimal waktu itu. Jelas Pak Haji nih? Jadi yang paling mudah tuh kita berpikir bagaimana solusinya atau bagaimana supaya Allah menolong. Harusnya yang benar yang mana Pak? Bagaimana Allah menolong kita. Nah selama ini Bapak Ibu kalau punya masalah apa yang terjadi? Kebalikannya, bagaimana solusi berdasarkan pikiran kita. Nah salah atau benar berarti seperti itu? Salah. Nah, sudah berapa tahun yang begitu-begitu? Sudah lama. Sudah salah dipakai terus. Kan repot ini. Akhirnya curhat sana sini kan. Itu yang terjadi dengan saya dulu. Oh iya Pak Guru, kalau gitu saya bilang saya mau pakai cara bagaimana supaya Allah menolong saya. Akhirnya guru saya bilang silahkan masuk ke buka. Oke, berarti sekarang kita harus cari ayat di dalam Al-Quran. Yang ayat itu mengatakan Allah akan menolong, kan begitu nggak Pak Haji? Begitu kan? Nah, saya mau nanya, selama ini kalau Pak Haji dan teman-teman yang lain ingin ditolong Allah, ayat apa yang Bapak Ibu pakai? Ayo. Ayat apa yang Bapak Ibu pakai selama ini kalau ingin ditolong Allah itu ayat apa selama ini? Nah, adakah perkataan di situ Allah menolong kita? Nah inilah ya Bapak Ibu. Kita ngaji bertahun-tahun, tapi kita nggak pernah diajarkan ketika kita punya masalah tuh ayat apa yang harus dipakai. Langkah apa yang pertama kita lakukan. Ini yang terjadi. Saya dulu begitu. Sudah ngaji ke sana ke sini, ketika diuji ilmu pengajian yang saya pelajari tidak bisa menyelesaikan masalah hidup saya. Terus buat apa fungsinya? Yang ngaji menghadapi masalah pusing, yang tidak ngaji pun pusing. Nah terus apa bedanya yang ngaji yang sama yang tidak ngaji? Kalau sama-sama pusing. Kan itu kata kuncinya. Berarti sekarang Bapak Ibu harus paham. Berarti kita harus cari ayat di dalam Al-Quran. Kan begitu kan? Yang ayat itu menyatakan, ya, yang ayat itu menyatakan Allah akan menolong kita. Kan begitu ya? Mari kita buka. Ya, pelajaran pertama. Ini pelajaran dasar. Di mana ayatnya yang menyatakan Allah menolong kita? Ternyata ada Bapak dan Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Bapak Ibu pasti sering dengar ayat ini ya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Guru saya nanya, Mas Oke kalau ingin ditolong Allah apa yang harus dilakukan di ayat ini? Saya bilang
Hai orang-orang yang beriman. Berarti satu, beriman dengan benar. Yang kedua, sabar dengan benar. Yang ketiga, sholat dengan benar. Betul, kata guru saya. Lalu guru saya tanya balik. Masuk ke sudah beriman. Perasaan sih sudah. Boleh ya Pak, ngaku-ngaku perasaan sudah ya? Sudah coba sabar. Wah Pak, saya bilang kalau nggak sabar saya mungkin udah gantung diri dan lain-lain. Saya bilang. Sudah sholat, apalagi sholat Pak Guru, saya bilang tahajud 11, duha 12, rawatib 12, saya lakukan semua Pak Haji. Habis-habisan. Orang kepepet, mau apa lagi? Kan kalau orang kepepet apapun dilakukan. Nah, terus guru saya nanya, kalau masuk ke sudah sabar dengan benar, kalau masuk ke sudah beriman dengan benar, kalau masuk ke sudah sholat dengan benar, ngapain datang ke sini? Loh maksudnya apa? Harusnya ditolong atau tidak? Ya harusnya ditolong, saya bilang. Sekarang sudah ditolong belum? Belum, bisa bilang. Berarti pertanyaan saya, iman, sabar, sholat saya yang belum benar atau ayat yang salah? Ayo, menurut Pak Haji apa? Iman, sabar, sholat saya yang belum benar atau ayat yang salah, Pak? Kalau ayatnya pasti yang benar. Nah, kalau ayatnya pasti benar. Berarti pasti iman kita yang belum benar, sabar kita yang belum benar, sholat kita yang belum benar. Meskipun waktu itu saya masih merasa sudah. Kan kebanyakan orang merasa sudah kan? Ya. Tapi kenyataannya tidak ditolong-tolong. Salah dong tetap kita. Tapi kan saya sudah sholatnya, silahkan. Mari nanti kita buktikan. Bagaimana iman yang benar, bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar. Akhirnya guru saya mengajarkan bagaimana iman benar, bagaimana sholat dengan benar, bagaimana sabar dengan benar. 2,5 bulan, masalah saya selesai. Berarti logikanya, kalau Bapak Ibu tahu nanti metode iman yang benar, metode sabar yang benar, metode sholat yang benar, berarti apapun masalah Bapak Ibu selesaikan harusnya kan? Kenapa nggak pakai itu dari dulu? Itu masalahnya. Iya juga, saya bilang Pak Guru. Akhirnya guru saya mengajarkan. Sekarang saya tawarkan kepada Bapak Ibu yang hadir sekarang. Mau nggak saya ajarkan bagaimana cara beriman dengan benar, bagaimana cara sabar dengan benar, bagaimana cara sholat dengan benar. Kalau mau kita lanjut, kalau tidak wabil taufik wal hidayah, kan begitu aja kan? Nah, saya kalau ngisi gini Pak, pokoknya tinggal Bapak Ibu mau menjalani, mempraktekkan. Insya Allah gampang. Ya, siap ya Pak ya? Nah sekarang mari kita cek bersama. Apakah Bapak Ibu sudah beriman? Apakah Bapak Ibu sudah sabar dengan benar? Apakah Bapak Ibu sudah sholat dengan benar? Kan tinggal dikupas 3 ini aja. Ya, oke, sekarang saya mau nanya. Pak Haji mewakili yang lain. Menurut Pak Haji, Bapak Ibu, Pak Haji dan yang lain itu sudah beriman atau belum? Silakan jawab, bebas Pak. Salah benar-benar nggak ada yang salah. Sudah beriman. Sudah beriman ya? Mari kita lihat ya. Kalau memang Bapak Ibu mengaku sudah beriman, kita lihat menurut Al-Quran cirinya. Ya, cirinya orang beriman. Silakan Ustaz tadi buka surat 10 ayat 62-63. Cirinya orang beriman. Kalau memang Bapak Ibu merasa sudah beriman. Ayat 62 dan 63. Silakan. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi di sini disampaikan di surat 62, ingatlah wali-wali Allah itu tidak pernah bersedih hati dan tidak pernah takut atau khawatir. Siapa wali-wali Allah itu? Di 63-nya dijelaskan, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi cirinya orang beriman itu di dalam menjalani hidupnya tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Oke, saya mau nanya kepada Pak Haji dan kepada yang lain. Bapak Ibu dalam menjalani hidup masih khawatir dan bersedih hati? Tidak, Pak Haji, kadang-kadang. Masih. Oke, kalau masih itu sudah beriman atau kurang beriman? Kurang. Nah, kan ternyata selama ini seperti saya dulu kita hanya merasa. Padahal cirinya orang yang sudah beriman itu tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih menjalani hidup berkhawatir dan bersedih hati, pasti Bapak Ibu kurang beriman. Jadi wajar nggak kalau nggak ditolong Allah, Pak? Wajar. Wajar, salah satu syaratnya nggak dipenuhi. Jelas ini Bapak Ibu nih? Nah, tinggal nanti bagaimana caranya beriman dengan benar, kan begitu kan? Lihat ya, 62-63 kan? Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Kan gitu kan? Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya sudah beriman Ustadz, tapi masih sedih ya, belum dong Bu, atau kurang gitu loh. Akui aja gitu. Karena yang benar pasti Al-Quran. Kita biasanya berdasarkan hanya perasaan saja Pak. Jelas Pak Haji ya?
Baik, sekarang yang kedua. Itu kan cirinya orang beriman ya. Sabar. Menurut Pak Haji, sabar itu sulit atau mudah, Pak? Menurut Pak Haji. Secara umum, Pak, secara umum. Secara umum sabar sulit, Pak, karena kita punya Sulit, tong, ya kan? Wong ada yang ngomong sabar ada batasnya, kan begitu ya, Pak ya? Artinya berarti manusia mengalami kesulitan ketika misalnya dia bicara sabar atau prakteknya. Oke, pertanyaan saya, Pak. Kenapa sabar itu sulit, Pak Haji? Ayo, saya mau nanya. Kenapa sabar itu sulit? karena kita Ya, masih karena tidak mudah, jangan gitu ya. Ya, karena kita Apa? masih Kenapa sabar itu sulit? Karena kita Gimana? karena kita masih terbelenggu dengan ego ya. Oke, padahal ego kan tetap ada, Pak. Oke, saya jelaskan ya ke Pak Haji ya. Kenapa sabar itu sulit? Jawabannya itu cuma satu sebenarnya, Pak. Kenapa sabar itu sulit? Karena selama ini Bapak Ibu tidak ada yang mengajarkan caranya. Kalau dalilnya banyak, hadisnya banyak kan Pak ya? Tapi pernah Bapak Ibu selama ini belajar bagaimana caranya? Atau misalnya kalau Pak Haji punya masalah, curhat sama teman atau sama Ustadz, paling kan cuma disuruh sabar kan? Pernah nggak Pak Haji tanya, Ustadz nyuruh saya sabar. Saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar. Bagaimana caranya? Pernah Pak Haji tanya caranya? Nah, jadi kenapa selama ini sabar itu sulit? Karena selama ini di pengajian-pengajian Bapak Ibu nggak pernah diajarin caranya. Kalau teorinya iya. Contoh ya Pak ya, kenapa jadi sulit? Misalnya Pak Haji mau belajar mobil ke saya. Misalnya, saya punya mobil di luar. Pak Haji bilang, Pak Oke, tolong ajari saya mobil. Terus saya cuma bilang, pakai saja. Bisa nggak Pak Haji? Nggak bisa. Ah, kenapa? Kenapa nggak bisa? Harusnya berarti apa? Karena harusnya Pak Oke ngajarin saya. Itu maksudnya. Kalau saya tidak mengajarkan caranya, bisa jadi lama, bisa tidak bisa terus. Kenapa? Karena selama ini tidak ada yang mengajarkan caranya. Metodenya seperti apa, cara latihannya seperti apa, cirinya setelah sabar seperti apa. Kan itu yang terjadi Pak Haji. Jadi kenapa selama ini orang bilang sabar itu ada batasnya? Cuman satu, karena nggak ada yang ngajarin caranya. Kalau dalil hadisnya tahu, tapi ketika praktek belum tentu dia tahu caranya. Ini yang terjadi dengan kondisi umat sekarang ini. Disuruh sabar, tapi tidak ada yang mengajarkan caranya. Ya nggak bisa dong Pak. Jelas Pak Haji ya? Saya baru sadar iya juga ya. Selama ini kok saya nggak pernah kepikiran gitu loh Pak. Ternyata sabar itu sulit, ikhlas itu sulit, tawakal itu sulit, bersyukur itu sulit. Cuman satu kasusnya, karena kita tidak ada yang mengajarkan caranya. Akhirnya ngaji kita hanya sekadar ngaji kuping, sekadar mendengar, bubar, ditanya sama suami istrinya, tadi ustadznya ngomong apa? Wallahu alam. Jelas Pak Haji ini? Ya, jadi kasusnya seperti itu. Makanya nanti saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ketika diajarkan ilmu, tanya sampai cara mempraktekkan Pak. Misalnya ditanya sholat khusyuk, cara prakteknya. Cara sabar, prakteknya bagaimana? Cara ikhlas, prakteknya bagaimana? Sampai Bapak Ibu bisa melakukannya. Ya, karena teori dibuat itu untuk dipraktekkan. Jelas Pak Haji ini ya? Jadi kenapa orang sulit bersabar? Pasti Bapak Ibu tidak ada yang mengajarkan caranya. Oke, nanti saya jelaskan bagaimana caranya sabar. Mudah kok. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, Pak Haji mewakili yang lainnya. Pak Haji sudah sholat, Pak Haji? Sudah. Selama ini? Sudah ya? Mari. Saya pun waktu itu merasa sudah sholat tahajud, duha saya lakukan. Tapi kenyataannya nggak ditolong-tolong kan? Ternyata kita lihat cirinya orang sholat. Ya, kan kita sekarang merasa sudah sholat kan? Mari kita lihat menurut Al-Quran cirinya orang sholat itu apa. Silakan Ustaz tadi buka surat 70 ayat 19 sampai 22. Silakan. Ya. Cirinya orang sholat itu apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu sudah ayat 19. Ya, silakan. Cirinya orang sholat. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Baik, di ayat ini, kalau kita benar-benar melaksanakan sholat, mengeluh nggak Pak? Kalau kita benar-benar sholat. Nah, saya mau nanya, Bapak Ibu dalam menjalani hidup, masih suka mengeluh atau tidak? Masih. Berarti sudah sholat atau belum? Menurut perasaan sudah. Tapi menurut standar Al-Quran belum. Jadi wajar nggak selama ini masalah kita tidak ditolong-tolong Pak Haji? Wajar. Wajar. Orang Bapak Ibu cuma merasa doang kan.
Kan selama ini Bapak Ibu merasa sudah beriman, merasa sudah sabar, merasa sudah sholat. Tapi kenyataannya kalau kita standarisasi lewat Al-Quran, ternyata kita belum termasuk orang-orang yang pantas ditolong Allah. Nah, saya sudah sabar Ustadz, tapi nggak ada. Orang sabar tuh nggak ada tapinya. Sabar ya sabar saja. Saya yakin Ustadz, tapi yang nggak ada dong. Gitu loh. Apalagi dicampur mengeluh dan sebagainya. Gitu loh. Jadi jelas Bapak Ibu selama ini, jadi kenapa kita tidak ditolong-tolong Allah? Karena 3 syarat ini tidak terpenuhi Bapak dan Ibu. Nah, paham ini? Oke, 1 jam lagi ya. Saya makanya bingung nih mau pakai metode yang mana nih. 1,5 jam biasanya kajian. Oke, sabar aja ya. Baik. Baik. Dalam 3 metode ini, karena waktunya terbatas ya, saya biasanya workshop Pak, workshop itu seharian, itu bisa cukup 7 sekaligus. Karena ini waktunya terbatas, kita ambil dari yang biasa langsung kita lakukan saja dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saya tadi janji akan mengajarkan caranya sabar ya. Jadi nanti ada 3 poin Pak, cara iman yang benar, cara sabar yang benar, dan cara sholat yang benar. Cuman karena saya lihat waktunya, karena 1/2 jam lagi, saya akan ajarkan dulu metode sabar dulu ya, untuk kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan tadi saya bilang, Pak Haji, secara umum sabar itu sulit karena tidak ada yang mengajarkan caranya. Berarti sekarang yang akan saya sampaikan ke Pak Haji bukan lagi teorinya, tapi caranya sehingga Pak Haji dan yang lain-lain ketika bubar dari kajian ini langsung bisa mempraktekannya Pak ya, supaya tidak lupa gitu loh. Nanti ketemu saya tinggal evaluasi lagi bagaimana caranya supaya meningkat. Oke? Paham ya? Jadi kita masuk caranya sekarang. Baik, saya akan masuk caranya. Sebelum kita masuk caranya, berarti kita harus tahu dulu dong manfaat yang mau kita pelajari itu apa. Misalnya contoh, saya tuh apa sih manfaatnya belajar sabar? Kan harus tahu dulu ya Pak Haji ya. Contoh gini misalnya. Misalnya Pak Haji sakit ya. Terus ketika Pak Haji sakit, Pak Haji ke dokter, terus kata dokter, Pak ini obatnya tolong diminum, tapi mohon maaf obatnya pahit misalnya. Pertanyaan saya kira-kira Pak Haji tetap minum nggak obat itu? Tetap minum. Kenapa Pak tetap minum Pak? Ya karena ada yang memberitahu seorang ahli kesehatan dokter itu. Artinya kan Pak Haji mau tetap minum karena tahu manfaatnya kan, bahwa obat bisa menyembuhkan penyakit kita kan, benar nggak? Nah ini format ini harus ditanam dulu ya Pak ya. Jadi orang melakukan segala sesuatu itu biasanya karena dia tahu manfaatnya gitu loh Pak. Lah kalau nggak tahu manfaatnya buat apa? Kan gitu kan? Jadi meskipun pahit, mahal, tempatnya jauh, kira-kira Pak Haji tetap minum nggak Pak? Tetap Karena kita tahu manfaatnya kan. Oke, sekarang saya mau nanya, manfaat kita belajar sabar apa Pak? Nah ini, halo Pak. Ya, nah ini yang terjadi. Loh, ini yang terjadi. Jadi kenapa sabar itu sulit? Ternyata salah yang keduanya adalah kita tidak tahu manfaatnya gitu loh. Jelas nggak Bapak Ibu? Oke Pak, tadi buka lagi sabar surat 8 ayat 46. Bapak Ibu jadi sebelum kajian itu harus tahu apa sih manfaatnya buat saya. Karena kalau nggak tahu ya buat apa gitu loh. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu juga antara tahu dan tidak ya, apa ya manfaatnya. Akhirnya ketika tidak tahu manfaatnya tidak greget gitu loh Pak untuk praktek. Silakan Ustaz tadi. Apa manfaat dari kita belajar sabar? Surat Al-Anfal ayat 46. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Sungguh Allah beserta. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaan saya ke Pak Haji. Kalau Pak Haji beserta Allah, kalau Pak Haji bersama Allah, kira-kira masalah hidup beres nggak Pak? Kalau bersama Allah. Pasti beres. Beres. Tapi syaratnya harus apa Pak? Karena kita merasa punya backingan Allah ya. Bukan. Ya, artinya tuh secara logika umum ya, kalau kita bersama Allah, berarti kan pertanyaan saya, kalau kita bersama Allah tuh masalah beres nggak Pak logikanya Pak? Beres, karena Allah yang akan menolong kita. Beres, Allah bimbing kan? Oke. Tapi syaratnya harus apa Pak tadi Pak di ayat ini Pak? Sabar dan sholat. Kalau ingin beserta, syaratnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang sabar. Ya kan? Berarti kalau Pak Haji sabar dengan benar, masalah beres nggak Pak? Ya, karena syarat untuk ditolong Allah kan harus sabar dulu. Nah, berarti kalau Pak Haji belum selesai masalahnya, sudah sabar atau belum? Berarti belum. Nah, sudah. Kita tinggal ambil garis lurus kan? Karena Allah berjanji kalau orang sabar itu bersama Allah,
Kalau sekarang Bapak Ibu belum selesai masalahnya, pasti ada yang salah di sabarnya. Meskipun Bapak Ibu sudah mengaku, saya sudah sabar Ustadz. Enggak, karena Al-Quran pasti lebih benar ketimbang perasaan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sabar dengan benar, pasti masalahnya terselesaikan. Jelas Pak Haji ya? Baik, berarti sekarang tinggal kita harus kupas. Sabar yang benar itu seperti apa? Kan begitu ya? Baik, kalau memang Bapak Ibu mau, saya akan jelaskan. Satu, gini. Kan di dalam menjalani hidup ini, hanya ada dua kejadian Pak. Satu kejadian enak, satu kejadian tidak enak. Jadi cuma dua ya. Satu kejadian enak, satu kejadian tidak enak. Nah, mari kita cocokkan. Apakah sabar ini cocoknya dengan kejadian enak atau kejadian tidak enak ya? Misalnya saya ngomong ini ke Pak Haji ya. Pak Haji saya mau sparring partner sebentar. Misalnya saya akan ngomong kejadian enak. Kejadian enak itu cocok nggak dengan yang namanya sabar Pak? Misalnya saya ngomong ini. Pak Haji sabar ya, saya kasih uang 10 juta. Pak Haji perlu latihan sabar nggak dapat duit dari saya? Sabar. Nggak usah ya. Sabar. Masa perlu latihan sabar nerima uang Pak? Nggak usah kan? Malah secepatnya sini kan? Karena itu paham nggak Pak? Kejadian yang enak kan 10 jutanya. Iya, artinya sabar itu cocok nggak dengan kejadian enak? Kalau dari statement saya tadi. Ya cocok ya? Nggak cocok. Masa dikasih uang 10 juta suruh sabar? Berarti ternyata sabar itu tidak cocok dengan kejadian enak. Dan ternyata semua orang itu mudah menerima kejadian enak. Jelas Pak Haji ya? Berarti kejadian enak saya nggak usah bahas ya, buang-buang waktu ya. Buat apa bahas sesuatu yang orang mudah menerima? Oke, saya buang. Kejadian enak saya tidak akan bahas. Nah, mari kita cocokkan yang kedua. Apakah sabar ini cocok dengan kejadian yang tidak enak? Kalau tidak yang enak kan tadi nggak cocok. Nah, misalnya saya ngomong gini, Pak Haji sabar ya misalnya. Kemarin difitnah orang. Pak Haji sabar ya istrinya cerewet. Pas nggak Pak? Saya ngomong gitu Pak. Pas banget. Pas. Artinya apa? Ternyata sabar itu pasangannya kejadian yang tidak enak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bersama Allah, ingin menjadi sabar, berarti Pak Haji butuhnya sekarang kejadian enak atau tidak enak? Kalau ingin latihan sabar. Tidak enak. Senang nggak berarti dapat kejadian tidak enak? Harusnya senang. Kejadian tidak enak itu kira-kira disenyumin istri atau dimaki-maki istri? Yang kedua. Nah, berarti Pak Haji senang nggak dimaki-maki istri? Harus senang. Oke, nanti bagaimana cara senang saya latih ya. Jadi sekarang kita buat kesimpulan. Definisi sabar itu apa berarti? Sabar itu adalah kita harus mampu menerima. Kan begitu ya Pak ya? Mampu menerima. Kejadian apa Pak? Kejadian yang tidak enak. Sabar itu adalah kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas di hati kita. Jadi kata kuncinya Pak Haji, kalau Pak Haji mampu menerima, Allah bersama. Jelas ini Pak Haji ya? Jadi sabar itu adalah mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas di hati kita. Kalau Pak Haji dan semua yang hadir di ruangan ini mampu menerima, Allah bersama. Berarti sekarang saya harus ajarin dulu. Mampu menerima itu apa ya? Oke, contoh. Contoh misalnya ini HP ya Pak ya? Bener bukan misalnya, ini memang HP ya? Oke, ini HP ya. Misalnya saya mau ngasih HP ke Pak Haji nih, saya mau ngasih HP. Oke, Pak Haji perhatikan. Ini saya mau ngasih Pak Haji ya. Saya mau praktek mampu menerima, ya. Ketika saya ngasih HP ke Pak Haji, berarti Pak Haji tangannya gimana? Tangannya terbuka kan gini kan? Ya. Tangan Pak Haji terbuka, terus Pak Haji nerima HP saya kan? Oke, ya. Terus Pak Haji ngomongnya ke saya apa? Terima kasih, Pak Ito. Terima kasih, alhamdulillah kan? Itu malah kan hatinya gimana Pak? Hatinya ketika ngomong terima kasih, senang atau sedih? Senang. Oke, jadi namanya mampu menerima itu adalah ketika dikasih sesuatu, kan begitu ya Pak ya? Pak Haji tangannya terima, mulutnya mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih, hatinya senang. Jelas Pak Haji ini? Itu definisi mampu menerima. Paham Pak? Baik, sekarang. Berarti sabar itu adalah mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas di hati kita. Jadi meskipun tidak enak, harusnya senang atau tidak Pak Haji? Harus senang. Oke, harus senang ya. Mari. Misalnya, mohon maaf nih. Misalnya kalau Pak Haji ingin sabar, tadi Pak Haji harus menerima kejadian tidak enak. Setuju Pak Haji? Setuju. Oke. Berarti ketika Pak Haji dimaki-maki istri, itu kan kejadian tidak enak ya? Ya. Berarti tangannya menerima, begitu kan? Ya. Terus ngomongnya apa Pak?
Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Terus hatinya? Ikhlas. Saya ulang. Kan kalau saya ngasih HP nih, Pak Haji terima, mulutnya ngomong alhamdulillah, hatinya sedih atau senang? Senang. Senang. Oke. Karena Pak Haji dan semua yang hadir di sini ingin latihan sabar, berarti kan Pak Haji akan ngomong, ya Allah, kalau memang sabar ini bisa bersamamu, jadikan saya orang yang sabar. Kan begitu kan, Pak? Berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar, Allah harus ngasih kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak. Oke, kejadian tidak enak itu disenyumin suami istri atau dimaki-maki suami istri? Maki-maki. Oke, berarti ketika Bapak Ibu dimaki-maki istri, tangannya gimana? Terima. Mulutnya ngomong apa? Alhamdulillah. Hatinya? Senang. Senang. Saya mau nanya, Bapak Ibu yang di room ini sudah melakukan itu atau belum? Ayo, jujur. Pasti jawabannya belum. Kenapa belum? Karena nggak ada yang mengajarkan caranya. Makanya selama ini Bapak Ibu tidak ditolong Allah. Karena sabarnya ternyata kurang tepat. Itu loh Pak Haji. Nah harusnya Pak Haji tanya kepada saya. Pak Ustadz bagaimana caranya? Dimaki-maki istri, dimaki-maki teman, dimaki-maki orang bisa ngomong alhamdulillah. Mau nggak saya kupas caranya Pak? Supaya tuntas ya? Mau ya? Karena sabar bisa bersama Allah. Oke, kita masuk metodenya. Saya akan ajarkan Bapak Ibu caranya. Bagaimana supaya cara bersabar dengan benar. Oke, siap Haji? Bagaimana kita masuk metodenya ya? Oke, Pak Haji nggak usah nyatet dulu ya. Pak Haji konsen dulu ke saya. Nyatet tuh belakangan. Yang penting praktek. Kalau pengajian saya tuh nggak perlu nyatet sebenarnya. Yang penting praktek. Karena simpel kok Pak. Oke ya? Jadi kita akan belajar bagaimana caranya. Nanti kalau Pak Haji sudah tahu caranya, tinggal praktek ya. Siap. Kita masuk metodenya. Halo? Kita masuk metodenya ya. Baik. Pak Haji percaya nggak? Semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Percaya atau tidak Pak? Sangat Ya. percaya. Oke, Pak Teddy bantu ayatnya supaya kita semakin yakin. Kita buka surat 6 ayat 59. Betul tidak bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah? Kalau betul ya sudah, tinggal mau percaya atau tidak ya. Oke, silakan Pak Teddy. Dan Silakan dibuka surat Dan 6 ayat 39. Ya. dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Oke, saya hanya ingin memperkuat ya statement kita Pak Haji ya. Jadi ternyata betul bahwa semua kejadian itu yang tadinya harus atas izin Allah. Karena Allah berfirman, daun sehelai jatuh pun, biji basah, biji kering pun harus sepengetahuan Allah atau harus meliputi atas izin Allah. Jadi suka tidak suka, semua kejadian yang terjadi ya di muka bumi ini harus lewat atas izin Allah. Lihat ya, Pak Haji baca ya. Jadi di sini saya ambil poinnya saja. Daun sehelai jatuh pun yang gugur pasti Allah ketahui. Biji basah, biji kering pun pasti Allah ketahui. Jelas Pak Haji nih? Oke, jelas semua jamaah ya? Jadi semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Itu pegang dulu ya Pak ya. Oke Pak tadi sudah close. Nah sekarang kita masuk sekarang ya. Baik, jadi semua percaya Pak Haji, percaya ya Pak Haji ya. Oke, saya masuk ke metode yang kedua. Misalnya Pak Haji sedang diam. Ya, Pak Haji sedang diam. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ya. Tiba-tiba istri Pak Haji datang terus maki-maki Bapak. Misalnya, ini misalnya Pak ya, bukan beneran, awas hati-hati. Ini sebagai gambaran. Pak Haji sedang diam, tiba-tiba istri Bapak datang terus maki-maki Bapak. Saya mau nanya aja, reaksi umum apa Pak biasanya Pak? Reaksi umum. Emosi. Secara umum aja. Emosi, wajar ya. Jadi mau istri, mau suami tiba-tiba dimaki-maki pasti marah. Pertanyaan kedua. Istri Bapak maki-maki itu sudah atas izin Allah atau belum Pak? Ayo. Sudah. Halo Pak? Sudah. Kenapa sudah? Betul jawabannya kenapa sudah Pak? Benar jawabannya. Kenapa sudah Pak? Ya karena semua kejadian kan pasti sepengetahuan. Karena semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Betul Pak ya? Oke, sekarang Pak Haji jawab, yang lain mendengarkan. Berarti kalau Allah saja
pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi. Pak Haji yang bukan pemilik kejadian pantas nggak marah, Pak? Nggak pantas. Tidak pantas. Berarti yang wajar itu Pak Haji terima atau Pak Haji marah-marah? Terima. Terima tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti Pak Haji pas dimaki-maki istri ngomongnya apa? Halo? Alhamdulillah. Lo kok bingung? Lah, saya ulang lagi ya. Kan tadi saya bilang, misalnya Pak Haji dimaki-maki istri, misal, ini kan misal ya. Pertanyaan saya, yang harusnya Pak Haji lihat itu istrinya atau izin Allahnya? Ayo saya mau nanya. Izin Allahnya. Kenapa harus Pak Haji lihat izin Allah? Kenapa? Ya, Benar karena jawabannya. setiap kejadian kita harus yakin bahwa itu Allah semua. Berarti yang benar itu kejadiannya dulu atau izin Allahnya dulu? Yang benar. Izin Allah dulu. Izin dulu kan? Kalau Allah mengizinkan terjadi, Allah tidak mengizinkan tidak terjadi kan? Berarti kalau kita orang wajar, harusnya yang kita lihat tuh kejadiannya atau izin Allahnya harusnya. Izin Allahnya. Nah, menurut Pak Haji, izin Allah tuh sempurna atau salah? Sempurna. Kalau sempurna tuh yang wajar kita terima atau kita marah-marah? Wajar kita terima. Pak Haji orang wajar, orang tidak wajar? Karena yang sering tidak wajar. Kalau izin Allah sempurna, berarti yang benar kita terima dong, Pak. Benar nggak ini? Kan kita harus komit ini. Meskipun kita tidak tahu baiknya di mana ya. Tapi karena ini izin Allah dan saya beriman dengan ini, maka saya akan terima ya Allah. Terima tuh ngomongnya apa, Pak? Alhamdulillah. Orang menerima, alhamdulillah. Jadi ketika dimaki-maki istri, Pak Haji ngomongnya apa? Alhamdulillah. Bukan karena istrinya, bukan karena suaminya, tapi kita menerima karena izin Allahnya. Kalau Pak Haji bisa melakukan seperti itu, baru ayatnya masuk. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka Pak Haji jangan kaget. Allah akan bersama, masalah kita akan dibimbing, maka selesailah masalah itu dengan mudah karena Allah bersama. Caranya bagaimana? Semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Secara logika, dimaki-maki istri diterima nggak? Secara logika, Pak? Secara logika. Tidak ya? Nah. Oke. Secara keyakinan itu izin Allah. Diterima nggak, Pak? Diterima. Silahkan. Pak Haji pilih. Mau pakai logika boleh, mau pakai iman boleh. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Kebanyakan orang selama ini tidak mampu menerima karena yang dia lihat adalah bukan izin Allah. Tapi selalu dia lihat kejadian. Betul nggak selama ini? Nggak bisa, Ustadz, kan saya difitnah orang. Hutang saya begini. Pasti selalu ngelihat kejadian. Betul nggak itu? Padahal yang benar itu harusnya kita lihat izinnya dulu. Kenapa? Karena izin lebih dulu dari kejadian. Kalau Bapak Ibu orang wajar, berarti setiap kejadian apapun harusnya dilihat izinnya. Betul nggak Pak Haji? Nih, saya kasih contoh biar Bapak Ibu paham untuk mempraktekkan sabar. Misalnya Pak Haji punya anak perempuan, ya, masih kecil Pak, umur 5 tahun. Tiba-tiba nangis jam 12 minta keluar, jam 12 malam minta keluar. Diizinkan nggak Pak Haji? Ayo. Enggak, secara logika enggak saya izinkan. Oke. Kenapa tidak diizinkan? Benar jawabannya, kenapa tidak diizinkan? Ya karena rawan ya. Nah, lihat ya. Maksud saya apa ngomong gini, Pak? Manusia saja ya, sebelum mengizinkan kejadian, pakai pertimbangan kan? Ayo. Sekarang saya mau nanya, selevel Allah. Selevel Allah mau mengizinkan kejadian. Itu tuh ngawur atau pasti tepat, Pak? Tepat. Kalau tepat tuh perlu dibantah nggak? Nggak. Berarti ketika istri Pak Haji maki-maki, Pak Haji ngomongnya apa kalau begitu? Halo? Kok bingung? Di sini masalahnya, Pak. Jadi kenapa selama ini orang sulit bersabar? Karena selama ini orang selalu melihat kejadian. Selama ini orang selalu melihat orangnya. Orang tidak melihat siapa yang mengizinkan kejadian. Makanya di sini perlu iman kalau kita ingin praktek sabar gitu loh Bapak Ibu. Ngerti nggak? Tapi kan hutang saya banyak, Pak. Emang Allah nggak tahu? Emang sebelum Allah mengizinkan kejadian, Allah nggak tahu bahwa kita tuh mampu? Kan urusannya cuma percaya atau tidak kan? Tapi kan saya sakit kanker, Pak. Emang Allah nggak tahu? Makanya ada jamaah saya sakit kanker leukemia, praktek selesai. Leukemianya sembuh total, Pak. Karena Allah bersama gitu loh, Pak.
Jelas ini Pak Haji nih? Jadi kebanyakan orang sulit bersabar karena yang selalu dia fokuskan adalah pada kejadiannya, bukan pada hakikat siapa yang mengizinkan kejadiannya. Lah kalau mengizinkan Allah nggak usah dibahas dong, Mbak. Oh, ini Allah yang mengizinkan, ya sudah kita terima dulu gitu loh. Jelas Bapak Ibu ini? Sama dengan kasus saya dulu. Akhirnya setiap hari saya protes, pas saya dapat ilmu ini dari guru saya, baik ya Allah saya terima. Meskipun saya tidak tahu baiknya di mana, yang penting saya terima dulu. Akhirnya apa? Allah bersama, bimbing saya, selesai masalahnya. Begitu Pak Haji maksudnya. Nah, jadi sabar itu apa maksudnya? Sabar itu adalah merubah pola berpikir kita, ya. Yang tadinya melihat kejadian, yang tadinya melihat masalah, kita geser melihat izin Allah. Meskipun menurut kita izin Allah tuh misalnya tidak pas, tidak enak dan lain-lain, karena kita yakin Allah mengizinkan itu pakai pertimbangan, seperti tadi Pak Haji mau mengizinkan anaknya pun pakai pertimbangan, maka wajib kita terima. Saya mau nanya sekarang kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tuh kalau punya kejadian, kalau ada kejadian apapun, biasanya selama ini yang dilihat kejadiannya atau izin Allahnya? Ayo, selama ini jujur. Silakan mau chat, silakan. Pasti yang dilihat kejadiannya, makanya sabar itu jadi sulit karena kita terjebak di kejadiannya. Kalau yang selalu melihat kejadian nggak perlu belajar sabar, Pak. Karena semua orang juga bisa. Nah, metode sabar di sini adalah merubah pola berpikir yang tadinya kita melihat kejadian, pola pikir kita dirubah menggeser melihat izin Allah. Oke, ini cara praktiknya Pak Haji ya. Gini cara praktiknya, ya. Misalnya Pak Haji maki-maki saya nih. Ini Pak Haji maki-maki saya ya. Ini saya kasih praktik nih, ya. Nah, itu Pak yang terjadi. Makanya nggak kelar-kelar masalahnya. Oke, misalnya izin Allah di sini. Ini saya contoh aja ya Pak Haji ya. Misalnya izin Allah di sini nih. Saya mau latihan sabar nih. Ini izin Allah di sini, ya. Nah, terus Pak Haji misalnya maki-maki saya. Ya, Pak Haji maki-maki saya. Kalau saya mau latihan sabar, berarti fokus saya itu, pikiran saya itu fokus ke Pak Haji atau langsung digeser melihat izin Allah, Pak? Izin Allah. Fokus saya. Kalau ingin latihan sabar. Izin Digeser Allah. ya. Jadi meskipun Pak Haji maki-maki saya, tetap mata saya ke Pak Haji ya. Tapi di pikiran saya, ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan, saya terima. Kan begitu kan Pak? Berarti fokus saya sudah bergeser dong. Ya. Pertanyaan saya, berarti pengaruh nggak Bapak maki-maki saya? Nggak pengaruh. Tidak, karena pikiran saya sudah kepada Allahnya. Paham nggak Pak? Ya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya dimaki-maki orang, latihlah pola berpikirnya, baik ya Allah, langsung fokus kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, kalau Pak Haji dan semua teman yang hadir di sini bisa melakukan itu, kira-kira hasilnya itu hatinya sakit atau tenang, Pak? Menurut Pak Haji, dalam praktek itu. Oke, kita buktikan ya. Oke, mari. Kalau sabar yang benar itu hasilnya tenang. Pak Teddy buka surat 13 ayat 28. Silakan Pak Teddy. Ya, kita buktikan aja. Nanti tinggal praktek. Ya. Surat Silakan. Ar-Rod ayat 38. Ya, 28. Silakan. 28. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Stop dulu, Pak. hanya dengan Jadi yang Allah. Hati stop menjadi dulu, tentram. Pak. Oke, di sini ada 2 poin ya. Jadi yang pertama Allah bilang Pak Haji, ingatlah orang-orang yang beriman. Jadi sabar itu harus pakai imannya Pak ya. Satu orang yang beriman, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Makanya tadi saya bilang, kalau setiap kejadian yang kita lihat izin Allah, hasilnya harusnya sesak napas atau tentram Pak? Hasilnya Pak? Tentram, Pak. Nah, jadi kalau Pak Haji benar-benar praktek sabar, maka pasti hatinya tenang, hatinya tentram. Jadi meskipun dimaki-maki, meskipun difitnah, pengaruh nggak Pak Haji? Harusnya. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh, tentram kan? Nah, ini memang perlu proses latihan. Sampai yang kedua ayatnya, ingatlah hanya. Hanya tuh 1 atau 2 Pak? Hanya tuh? 1. Ingatlah hanya dengan mengakulah hati menjadi tentram. Berarti kalau Pak Haji dan semua jamaah di sini ingin menjalani hidup dengan tentram, meskipun ujian banyak, godaan sangat berat, tapi kalau Bapak Ibu tetap melihat izin Allah, pasti tentram hatinya. Itu maksudnya Pak. Nah, sekarang kan Pak Haji baru tahu metodenya ya. Seperti misalnya saya mau belajar tinju nih. Kalau saya ingin jadi ahli tinju, saya berarti
Bisa nggak tinju sendirian, Pak? Nggak bisa, Menurut Pak. Pak Haji. Pelatih. Sulit ya? Nah, harus ada apa, Pak? Harus ada apa, Pak? Kalau ingin tinju tuh, kalau ingin jadi ahli tinju harus ada apa? Pelatih. Harus ada sparring partner. Betul, Pak Haji ya? Sparring partner ya? Untuk latihan ya? Nah, sekarang, kalau Pak Haji ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Ayo. Kalau Pak Haji ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Ayo. Itu jangan dimut, tolong, Pak. Pak tadi. Oh iya. Pak Haji Sorry, dimut bentar, itu. bentar. Kemut Tolong ya. kemut ya. Oke. Haji. Biasa lah. Oke. Ya. Mute. Ini sedikit lagi nih, biar Bapak Ibu bisa praktek nanti setelah ini praktek ya, semua kejadian. Lihat apa yang terjadi. Oke Pak Haji ya, saya ulang. Kan kalau kita ingin menjadi ahli tinju, ternyata kita harus perlu sparring partner. Ya, sekarang pertanyaan saya, kalau Pak Haji ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian Pak? Nggak bisa, Pak. Harus ada apa? Harus ada Pak sparring Oke, berarti Pak ada sparring partner ya. Berarti kalau Pak Haji ingin latihan, sparring partnernya itu perlu istri yang baik atau yang galak Pak? Kalau ingin latihan. Halo? Kok bingung? Kalau Pak Haji ingin latihan sabar, perlu sparring partner. Sparring partner itu berarti istri yang baik atau yang galak Pak untuk latihan sabar? Yang galak. Seneng nggak so istrinya galak buat latihan? Ya harus seneng. Halo? Loh, harus seneng karena untuk latihan. Kalau Pak Haji bisa praktek, jangan kaget. Maka saat detik itu pun istrinya langsung berubah. Banyak kejadian, Pak. Jamaah-jamaah kita, waktu saya di Pematang Siantar, kalau nggak salah, workshop di sana, ada jamaah bilang, Ustadz tolong saya, belasan tahun saya nikah dengan suami saya nggak pernah sholat. Terus saya ajarin metode sabar ini. Apa yang terjadi? Besoknya dia telepon saya, Ustadz suami saya berubah drastis sholat total. Kenapa? Allah merubah hati suaminya. Kenapa? Karena dia bersama Allah. Oh, gampang kan Pak? Jadi Bapak Ibu harus secepatnya merubah sikap. Kalau ingin ditolong Allah, ya rubah dong sikapnya. Ini kan kebanyakan tuh lucu, ingin ditolong Allah tapi nggak mau rubah sikap. Ya saya kan begini Pak, ya wassalam sudah kalau begitu. Gitu. Jelas ini? Ya? Paham ya Pak Haji ya? Nah, jadi kalau Pak Haji sudah sadar, tinggal nanti praktek. Berarti Pak Haji perlu sparring partner nggak? Perlu untuk tinggal latihan. Nggak usah takut. Misalnya sparring partner siapa? Anak, istri, ya udah latih nanti. Kita lihat, benar nggak kalau lihat izin Allah tuh ternyata selesai gitu loh Pak. Ya, jelas Pak Haji ya? Ya. Buktikan. Oke, yang terakhir biar jangan salah. Nih, Pak Haji saya mau nanya. Orang bunuh diri, orang mencuri, sudah atas izin Allah atau tidak Pak? Coba Pak. Sudah atas izin Allah. Oke, baik, jawabannya betul. Kenapa sudah Pak? Betul, jawabannya betul. Kenapa Pak? Ya, kembali yang tadi, semua kejadian tanpa sepengetahuan. Betul. Jadi orang mencuri pun harus atas izin Allah. Karena semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Kan begitu ya Pak ya? Oke, pertanyaan kedua nih, pertanyaan penting ini. Allah mengizinkan mencuri. Pertanyaan kedua, apakah Allah menghendaki Pak? Nah, beda ya. Apakah Allah menghendaki? Menurut Haji? Kan Allah mengizinkan. Tapi belum tentu Allah menghendaki. Pertanyaan saya, apakah Allah menghendaki? Menghendaki Allah. Kalau mengizinkan iya. Loh, kalau mengizinkan iya. Ya. Tapi apakah menghendaki mencuri? Oh, enggak. Tidak ya? Enggak. Enggak dong, masa Allah menghendaki? Allah mungkin mengizinkan, tapi belum tentu Allah kehendaki, kan begitu kan? Ya. Nah, pertanyaannya, terus Allah mengizinkan siapa? Kok terjadi kejadian mencuri, kan begitu kan? Ternyata Allah mengizinkan iblis menggoda kita. Gitu loh Pak Haji. Kalau kita ikut Allah tidak mencuri, kalau ikut Allah, kalau ikut iblis dia mencuri. Makanya di surat An-Nisa 79, segala keburukan musibah itu datang dari kamu. Kebaikan itu datang dari Allah. Jadi semua kejadian pasti Allah harus atas izin Allah. Tapi belum tentu Allah kehendaki. Kenapa? Manusia dikasih pilihan. Mau ikut Allah boleh, mau ikut iblis boleh. Awas jangan kayak jamaah saya. Pak Ustadz, ya, suami saya kemarin marah-marah. Itu sudah atas izin Allah. Sudah, saya bilang. Nah, saya pun marah-marah atas izin Allah. Saya bilang, Bu, hati-hati. Allah mengizinkan, tapi ujiannya di ibu. Kalau ibu marah-marah, berarti ibu ikut setan. Kalau ibu sabar, ibu ikut Allah. Jelas, Pak Haji ini? Ya, jelas. Jadi ya,
Jadi pilihannya di kita ya. Pak Haji mau marah boleh, berarti ikut setan, berarti masalah akan sulit selesai. Tapi kalau Pak Haji bisa menerima izin Allah, Allah bersama, insya Allah masalah akan mudah. Silahkan dipilih. Pertanyaan saya, selama ini tuh Bapak Ibu kalau ada kejadian tidak enak, Bapak Ibu tuh banyaknya ikut Allah atau ikut setan kebanyakan? Kalau ikut setan, terus sudah tahu ikut setan ingin ditolong Allah. Jadi lucu nggak Pak? Lucu. Selama ini ternyata kita tuh jadi orang lucu. Ingin ditolong Allah, tapi sikapnya tidak menghormati izin Allah. Sudah berapa tahun Pak Haji dan teman-teman tidak menghormati izin Allah? Dari kemarin-kemarin. Kan gitu ya Pak ya? Makanya kenapa masalah kita tidak selesai-selesai? Karena kita tidak mampu menerima. Kenapa kita tidak mampu menerima? Karena selama ini yang kita lihat adalah kejadiannya, bukan izin Allahnya. Jelas Pak Haji nih? Berarti harusnya kalau mudah menerima, kalau ingin mudah menerima, pakai iman atau pakai logika Pak? Iman. Kalau ingin mudah menerima, iman. Nanti ada pelajaran iman ya. Nanti saya jelaskan. Jelas Pak Haji ini ya? Jadi mari kita perbaiki sikap kita kepada Allah. Ingat, setiap kejadian enak dan tidak enak, kita tahu tidak tahu manfaatnya. Yang penting itu Bapak Ibu beriman dulu. Baik ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan, saya akan terima. Gitu ya Pak Haji ya? Oke. Kalau oke, karena sudah setengah jam. Baik, ada pertanyaan. Oke, kita perpanjang 15 menit sebelum asar ya Pak Haji. Silakan. Ada pertanyaan silakan. Saya lihat ada beberapa yang pertanyaan pertama. Silakan. Atau mungkin Pak Haji yang mau nanya Pak? Mau mic-nya masih kebuka? Makasih ya Pak Haji ya sebagai sparring partner saya. Boleh. Jelas ya? Ya, ada pertanyaan Pak Haji? Ya, satu kata kunci memang saya belum ada yang mengajari Pak. Betul. Ya. Meskipun saya sudah mengaji bertahun-tahun ya. sama Pak. Ya. Nah, Oke, itu yang mau saya tanyakan Pak. Nanti silakan. kan dalam mempraktek ini kan, kita kan pengennya istiqomah ini. Bagus. Nah, gimana caranya? Ya, betul. Oke, gini aja Pak Haji. Kan sebenarnya kegiatan kita tuh kan sebenarnya menjalani rutinitas sehari-hari kan Pak ya. Yang dokter ke rumah sakit, yang pegawai ke bank atau kemana kan gitu ya. Nah sekarang gini aja. Pasti Pak Haji itu rutinitas di rumah. Kan nggak akan jauh ketemu anak istri kan Pak? Gitu kan Pak? Nah, kira-kira anak istri ini bisa nggak dipakai jadi sparring partner kita untuk latihan Pak? Bisa. Nah, berarti sekarang Pak Haji tulis di buku kecil nih. Pokoknya nanti kalau istri saya menjengkelkan, anak saya menjengkelkan, saya mau latihan. Gitu loh Pak. Bisa kan? Jadi disiapkan gitu loh Pak. Ngerti? Nah, ketika Pak Haji nanti benar-benar pas ada kejadian nanti yang membuat Pak Haji tidak enak dan Pak Haji tetap bisa melihat izin Allah, lihat Pak yang terjadi. Pasti akan berubah total keluarganya. Jadi mulailah dari lingkungan yang kecil dulu Pak. Ngerti nggak maksudnya Pak? Ya. Berarti selama ini kita ini paradoks yang saya alami mindset yang saya alami. Kalau kita sakit, pasti yang diingat pertama dokter. Betul. Kalau ban bocor di jalan, yang diingat pertama pasti tukang tempel. Betul. Harusnya kan dirubah ya. Ingat awal dulu. Nah, sekarang gini, saya mau nanya ya. Kita praktek langsung aplikasi Sabar ya. Misalnya Pak Haji sakit. Saya mau nanya, apa yang harus Pak Haji lakukan? Ayo. Coba saya ingin tanya dulu. Misalnya Pak Haji sakit ini praktek langsung. Gimana? Ya kita nggak boleh lihat kejadiannya. Oke, bagus Pak. Jadi ya Allah saya terima. Kan gitu dulu kan? Ya. Nah, kalau Pak Haji sudah begitu, janji Allah bersama kan Pak? Iya. Benar nggak? Nah, jadi setelah nanti Pak Haji nerima karena bersama Allah, tetap kewajiban kita, Allah nyuruh di surat 13:11, Allah merubah nasib sutukum berdasarkan usaha. Jadi setelah kita menerima, tetap harus kemana Pak? Ikhtiar dokter. Ikhtiar ke dokter. Nah, kalau Pak Haji ikhtiarnya sudah bersama Allah, kira-kira jadi mudah nggak masalahnya? Pasti ya. Ngerti Pak? Dimaki-maki istri, gimana Pak? Yang langkah pertama dilakukan? Ya, kita terima dulu kan? Ya Allah saya terima karena izinmu. Kan gitu ya? Setelah selesai istrinya maki-maki, Pak Haji bilang, makasih mah sudah jadi sparring partner latihan Sabar. Ya Pak? Buktikan ya? Sudah. Oke, Pak Haji lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, ada chatting. Ada beberapa chatting nih. Silakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Ya. Saya ada masalah. Saya punya anak 3.
suami saya stroke, anak saya yang pertama salah pergaulan, anak saya yang anak saya yang pertama berumur 26 tahun kena narkoba dan sekarang suka minum-minum, kumpul sama temannya. Kuliah sudah 3 tahun pindah dan saya minta tolong bagaimana caranya supaya anak saya berubah jadi anak soleh. Bagus. Pertanyaannya bagus. Sekarang saya mau nanya. Sudah umur 58. Baik. Saya mau nanya ya, Pak Haji bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini ya Pak ya. Betul nggak bahwa manusia itu tidak bisa merubah orang lain, Pak? Kalau betul nggak? Nanti saya tunjukkan ayatnya kalau nggak percaya. Betul nggak, Pak? Bahwa setiap manusia itu, gimana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Jadi kita sepakat dulu ya. Jadi tidak ada yang bisa merubah sikap orang kecuali hanya selain Allah. Makanya Allah dalam hadisnya Pak Haji juga sering dengar, hanya aku yang bisa membolak-balikan hati. Pernah dengar ayat ini Pak? Hadis ini ya? Pak Teddy bantu saya buka surat 28 ayat 56. Silakan Pak. Nanti saya jawab pertanyaan Ibu itu. Jadi Ibu harus sadar dulu. Ya. Bapak Ibu harus sadar dulu mana urusan kita, mana urusan Allah. Jangan dicampur-campur. Silakan. Pak Teddy buka ayatnya, baca Pak. Baca aja lah. Ayat 56. Nggak usah di-share screen, baca aja. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Nah, benar kan Pak Haji ya? Nah, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Berarti selevel Nabi Muhammad pun tidak bisa merubah kan? Yang engkau kasih kan Pak? Berarti urusan merubah adalah urusan Allah. Setuju Bapak Ibu ini? Oke. Pertanyaan kedua, terus bagaimana dong Ustadz? Tugas kita apa sebagai orang tua? Pak tadi buka surat Yasin ayat 17, 36 ayat 17. Silakan Pak buka. Tugas surat kita apa? Yasin ayat 17. Silakan Pak tadi. Ini kebanyakan orang terjebak di sini Pak. Akhirnya nggak berubah-berubah anaknya, karena memang nggak paham. Padahal ayatnya udah jelas. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Saya mau nanya Pak Haji, kalau hanya menyampaikan itu, anak mau nakal dan tidak nakal, kalau sudah disampaikan, kita boleh jengkel nggak kalau anak tidak berubah Pak? Menurut ayat ini. Kenapa Pak tidak boleh jengkel? Karena hanya menyampaikan. Betul kan Pak? Yang namanya hanya menyampaikan tuh kita terima karena izin Allah, lalu silakan tetap ikhtiar menyampaikan, kan begitu kan? Jelas ini. Nah, berarti yang bisa merubah itu hanya Allah, kan betul ya Pak ya? Sekarang pertanyaan saya, supaya Allah mau merubah, berarti kita tuh menghormati izin Allah atau tidak menghormati? Menghormati. Nah, menghormati itu dengan menerima atau dengan jengkel dan kesal? Kembali yang seperti awal menerima. Nah, sekarang saya mau nanya, ibu yang tadi nanya itu ya terhadap anaknya, selama itu jengkel, kesel atau menerima karena izin Allah Pak tadi? Pasti jawabannya masih jengkel, pasti bingung itu. Jelas nggak nih? Masih kesel, masih jengkel ya? Karena kalau bisa menerima selesai Pak masalahnya, Allah bersama kan? Kan gitu Pak Haji konsepnya. Nah, sekarang saya jelaskan. Berarti sekarang saya harus gimana dong Pak? Gitu kan? Berarti kita buat rumus buat ibu yang tadi. Ingat, hanya Allah yang bisa merubah hati anaknya. Supaya Allah merubah, berarti kita harus bisa menerima. Berarti harus latihan kan, memaksa diri kita untuk menerima kan Pak? Karena atas izin Allah kan? Bagaimana caranya? Gini, saya mau nanya, Pak Teddy mewakili ibu itu ya, Pak Teddy ya. Menurut tadi kan ibu itu chat, anak saya dan lain-lain. Berarti kan ibu itu masih menganggap anak itu sebagai masalah kan? Benar nggak Pak Teddy? Betul. Oke, pertanyaan saya. Bisa nggak sekarang anak nakal itu kita rubah? Yang tadinya menjadi masalah, menjadi sarana latihan sabar. Bisa nggak Pak? Harusnya bisa. Kan anak nakal nih. Secara umum sekarang ibu itu menganggap masalah kan? Dianggap masalah boleh. Tapi karena kita ingin latihan, bisa nggak digeser pemikirannya? Oke, ya Allah, berarti anak ini sebagai sarana saya untuk latihan sabar. Kan begitu ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ibu itu ingin latihan sabar, berarti perlu anak yang langsung baik atau nakal dulu? Nakal dulu. Nah, seneng nggak berarti anaknya nakal harusnya untuk latihan? Harusnya. Karena dianggap masalah pun tetap jadi masalah, dianggap sarana latihan sabar pun tetap jadi masalah. Tapi kalau ibu itu bisa menganggap sebagai sarana latihan sabar, pasti berubah anaknya.
Itu udah rumus, Pak. Buktikan. Jadi nanti setiap ada masalah, Bapak Ibu pilihannya cuma dua. Menganggap itu masalah atau menganggap itu sebagai sarana latihan sabar. Silahkan pilih. Jelas Pak Haji ya? Nah, kebanyakan orang menganggap itu terus masalah. Ya silahkan, tapi tidak akan selesai-selesai karena tidak mampu menerima. Kalau saya jadi bapak dan ibu, saya geser. Anggap anak itu sebagai sarana latihan sabar. Tetap menerima, tapi tetap menyampaikan. Kalau bapak ibu bisa seperti itu, tidak akan lama. Pasti selesai. Jelas ya, bapak ibu? Atau ibunya mau ngomong langsung sama saya nggak apa-apa? Jelas Pak Teddy ini? Ibu, sekiranya ingin bicara langsung, silakan. Ditekan mic-nya, Bu. Dihilangkan warna merahnya, Ibu bisa langsung bicara. Kalau ingin. Karena selama ini orang bermasalah itu karena masih menganggap masalah, Pak, bukan sarana latihan, Pak. Kalau sarana latihan kan tertantang. Oke, kita latihan. Dimaki-maki, tenang, alhamdulillah, jalani. Pasti selesai, Pak, cepat, Pak. Nih, saya mau nanya ya ke Pak Haji ya. Pak Haji, orang merasa bermasalah itu kenapa sih, Pak Haji? Coba orang merasa bermasalah itu kenapa sih, Pak? Ya, orang yang merasa bermasalah berarti ada yang nggak beres pada orang itu. Oke, saya jelaskan ya. Misalnya anak Bapak nakal. Masalah nggak, Pak? Secara umum. Nakal masalah nggak, Pak? Masalah. Secara umum masalah. Kalau bisa menerima? Kalau Pak Haji bisa menerima? Nggak masalah. Ya sudah, berarti orang bermasalah itu kenapa? Ya, kita belum bisa menerima. Karena tidak bisa menerima. Nah, saya ajarin cara menerima biar gampang. Lihat izinnya Allah, kan begitu kan? Tinggal di jalannya selesai dong. Gitu. Ya, Pak Haji ya? Oke, jelas ini Bapak Ibu semua? Jadi kalau ibu masih menganggap masalah itu masalah, jangan harap selesai. Karena secara tidak sadar ibu tidak menghormati Allah yang mengizinkan masalah itu terjadi. Tapi kalau ibu anggap, baik ya Allah, ini sarana saya latihan sabar dan saya ingin bersamamu, saya akan praktek. Itu maksudnya, Pak. Jelas ini Bapak Ibu? Nah, kalau saya kupas, Bapak Ibu malah lebih malu dulu. Lebih malu nanti. Lebih malu apa? Saya mau nanya, Bapak Ibu tuh pernah minta masalah nggak sama Allah, Pak? Pak Haji pernah minta masalah nggak sama Allah? Nggak usah. Benar, nggak pernah ya? Ya. Oke. Kalau nggak pernah, saya kupas ya, biar Bapak Ibu sadar. Waktu Bapak Ibu duduk di antara dua sujud, Pak Haji waktu duduk di antara dua sujud, kan Pak Haji ngomong kepada Allah, warfa'ni kan? Warfa'ni itu angkatlah derajat saya kan? Benar nggak? Kalau Pak Haji ingin diangkat derajatnya, berarti Allah harus ngasih apa? Ujian. Ah, ujian atau masalah. Berarti ujian masalah itu yang minta siapa? Allah. Loh, yang minta siapa? Oh, saya. Lah, terus katanya tadi Pak Haji bilang nggak minta masalah. Ayo, tuh kan? 17 kali sehari semalam kita minta, kita tidak menyadari itu, Pak. Lah kita yang minta kok dikasih malah marah-marah. Wajar atau kurang ajar, Pak, kita selama ini, Pak? Kurang ajar kok ingin ditolong Allah. Oke, silakan. Ibu itu kalau mau jawab, mau nanya silakan. Ibu, jika ingin mau chat silakan, ingin bicara langsung, tekan tombol mic-nya bisa hilang. Yang tadi chat ya, Pak, tadi yang tadi nanya ya, biar saya clear langsung ya. Oke. Silakan yang tadi chat nanya yang punya masalah itu. Coba. Karena kalau dari nadanya ya, kalau dari nadanya ya memang nggak akan selesai kalau terus menganggap itu masalah. Dijadikan sarana ya Bu ya kalau bisa ya. Silakan. Ya, Ibu yang tadi bertanya. Oke, silakan Bu. Suaranya sudah dibuka. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya, silakan Bu. Ya, gimana Bu? Gini Ustadz, anak saya ini kan duduk nanti udah pindah 3 kampus, anak paling besar Ustadz. Nah, terus ya. Pergaulan sekarang suka minum dalam betul. Udah gitu betul. Ustadz, udah umur 58 tahun, suami saya stroke. Saya kan kepingin anak ini ya Ustadz, dan saya udah sering nasihatin Ustadz, tapi dia nggak mau cakap saya Ustadz. Apa saya karena banyak dosa apa gimana ya Ustadz cara? Oke, pertanyaan saya. Oke, kan kalau dari sisi ibu kan ibu merasa menderita dengan hal itu kan, benar nggak? Iya. Oke, pertanyaan saya, ibu pernah nggak nanya dari sisi Allah maksud Allah itu apa sih buat kejadian ini Bu? Pernah nggak ibu tanya gitu? Enggak, cuma saya berdoa aja. Enggak, saya mau nanya lah. Ibu harus tahu dulu dong. Kalau dari sisi kita memang anak begini seakan-akan kan menderita. Kita kan begitu ya, memang menderita, benar kan Bu ya? Iya, itu dari sisi kita. Pernah nggak ibu tanya, ini maksud Allah apa ya? Kok buat anak saya begini, kok buat suami saya? Pernah nggak ibu tanya maksud Allah apa? Kira-kira Allah tuh inginnya apa gitu dengan kejadian ini? Pernah nggak ibu tanya itu? Maaf, enggak Ustaz. Enggak ya? Oke, Pak tadi buka surat 76 ayat 12. Ini maksud Allah Bu. Silakan. Saya jelaskan. Surat 76 ayat 12. Ayat 12. 76 ayat. Surat Al-Insan ayat 12. Silakan, Pak.
dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Baik, saya mau nanya ya Bu, di ayat ini Allah bilang Allah tuh akan memberikan surga dan pakaian sutra kepada orang-orang yang sabar, ya. Jadi Allah tuh menginginkan kita jadi sabar nggak Bu? Menurut Ibu dari ayat ini? Halo, Iya, Bu? Ustaz. Iya. Oke, kalau Allah ingin membuat Ibu sabar, berarti Allah tuh harus ngasih kejadian enak atau tidak enak sama Ibu? Tidak enak. Ah, berarti benar nggak Allah ngasih itu? Benar Ustaz. Benar Ustaz. Benar. Kan Ibu ingin masuk surga kan? Iya, insya Allah Ustaz. Nah, syaratnya apa tadi di surat itu? Syaratnya apa tadi? Harus sabar. Untuk masuk surga? Sabar. Nah, iya. Untuk menjadi sabar, Ibu tuh perlu kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak. Lah, berarti benar nggak Allah ngasih itu? Tapi Ustadz kok nggak tuntas? Kok ya, tapi? Nanti. Nggak tuntas sudah gitu lama. Ya kan karena SMA. Ibu nggak menerima. Kan Ibu nggak menerima. Kan Allah inginnya Ibu jadi sabar. Sedangkan untuk menjadi sabar itu kita harus mampu menerima, kan begitu? Kan gampang Bu. Pokoknya 20 tahun Ustaz, udah lama gitu Ustaz. Ya Ibu sudah sabar belum? Menurut Ibu kan sabarnya kan bukan menurut Allah kan? Ya udah kalau belum wajar nggak Allah nggak menyelesaikan? Nih lihat ya, saya buktikan ayatnya ya. Kalau Ibu Bapak sudah sabar, Allah sudah berjanji kepada kita dan janji Allah itu pasti benar. Patri buka surat 10 ayat 109. Ya, kalau Ibu benar-benar sabar, ya. Makanya ini memang perlu latihan Pak. Ayat 109. Terakhir. Ya, ayat terakhir. Coba Ibu perhatikan ayatnya. Iya, Ustaz. Surat Yunus ayat 109. Ya. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Tuh. Jadi kalau Ibu sudah sabar dengan benar, kan tinggal berusaha untuk menerima. Nih kan Ibu tuh harusnya latihan menerima sekarang nih. Supaya Allah cepat memberi. Karena Ibu menerima dan tidak menerima pun masalah tetap berlanjut kan Bu? Iya. Benar nggak? Nah, tapi kalau Ibu mau menerima, minimal kalau Ibu bisa menerima, masalah selesai. Saya mau nanya lah Bu. Saya mau nanya. Ya maaf Ustaz. Kalau gitu saya nggak perlu nasihatin dia aja atau saya bersabar aja. Nggak perlu nasihatin. Bukan begitu. Menerima itu pekerjaan hati. Ya, saya ngajarin Bu. Ibu menerima kenapa? Karena Allah. Kan begitu ya? Iya. Tapi langkah yang kedua, Ibu tetap ikhtiar. Iya. Ikhtiarnya nasihatin. Saya mau nanya ke Ibu ya. Iya. Kalau Ibu menerima tuh ikhtiarnya sambil nasihatinnya sambil marah-marah atau dengan tenang? Ayo. Dengan tenang Ustadz. Mungkin selama ini. Mungkin cara penyampaian saya salah mungkin Ustadz saya. Nah, enggak, pokoknya terlepas dari itu kan Ibu belum selesai nih. Padahal janji Allah benar kan? Nah, sekarang tugas Ibu ketika anak Ibu menjengkelkan, Ibu terima baik ya Allah, ini saya terima karena izin-Mu. Yang kedua tetap Ibu bilang, saya tetap harus ikhtiar karena perintah-Mu. Berarti Ibu menyampaikan ke anak Ibu tuh supaya anak berubah atau hanya menjalankan perintah Allah? Ayo, saya mau nanya. Menjalankan perintah Allah. Selama ini supaya apa? Supaya dia salah berubah. Kan? Lah itu makanya nggak ketemu. Dari menerimanya juga nggak pas, dari ikhtiarnya pun tidak pas. Akhirnya berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Nah Ibu mau nggak buktikan? Kalau saya jadi Ibu buktikan aja. Nanti Ibu praktek terima, tapi tetap menyampaikan. Ingat ya, menerima tapi tetap ikhtiar. Kan ada metode tawakal juga. Jadi langkah pertama Bu, semua kejadian itu enak dan tidak enak harus diterima karena memang itu Allah yang mengizinkan. Saya mau nanya, Ibu dulu waktu sekolah ya, kalau ingin lulus ujian, soalnya diterima atau tidak diterima Bu? Terima. Kalau ingin lulus ujian, diterima dulu kan? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya, Ibu ingin lulus ujian dari Allah. Selama ini Ibu nerima soal atau enggak? Lo nggak pernah nerima soal ingin lulus, gimana ceritanya Bu? Jadi kalau Ibu ingin lulus ujian tuh soalnya terima dulu. Setelah nerima jalani saja hingga Allah memberikan keputusan. Itu maksudnya kebanyakan orang tuh ingin lulus ujian tapi nggak mau nerima soal. Sudah berapa tahun Ibu nggak mau nerima soal tapi ingin lulus? Ayo.
Saya mau nanya. Lah, wajar nggak kelar? Nggak selesai-selesai kan? Kenapa jadi ibu kenapa nggak selesai-selesai? Gara-gara apa? Gara-gara nggak sabar dan cara gara-gara nggak mau nerima soal. Paham? Terus dia sama kita, iya paham. Tapi karena kita nggak bekerja, nggak apa, anak itu nggak ada hormatnya sama saya berdua, sama suami saya yang sakit itu nggak ada. Kalau Allah rubah beres nggak? Insya Allah beres. Ya sudah, itu urusan Allah. Urusan ibu menerima, menyampaikan. Itu ya. Pokoknya ibu terima, menyampaikan. Nanti kalau menurut Allah ibu layak ditolong, selesai kok anaknya. Udah. Amin. Amin. Ya. Saya bukan 1-2 orang lah yang praktek ini, udah banyak lah Bu. Ya. Jelas, ya, mohon doanya Ustaz Oki ya. Oke, baik ya Bu ya. Banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz. Baik, sama-sama. Amin. Baik, Pak Teddy, karena waktunya sudah habis Pak, mau asar nih. Sudah cukup sekian dulu ya. Ya gimana ini waktunya? Udah keburu asar nih. Ya, jelas ya. Nanti kita lanjut lagi lah. Ya. Oke, Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu, tapi prinsipnya ayo kita belajar ilmu harus bisa dipraktekkan dan dibuktikan ya Pak Haji dan teman-teman yang lain. Sudah saatnya, ilmu sudah banyak, kajian sudah banyak. Tapi yang terpenting itu tolong dipraktekkan. Nah sekarang saya akan langkah-langkahnya saya akan mulai mempraktekkan kepada Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu praktek ya. Bu Faizia buktikan. Kalau Ibu menerima karena izin Allah, tetap berikhtiar, buktikan. Pasti akan berubah anaknya. Ya. Baik, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.